Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Ciretno, dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Jumat 1 Desember 2023. Dan tentunya di awal bulan, di akhir tahun ini, tentunya di tepat 1 Desember 2023, Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi menarik dan juga edukasi bagi kita semua dengan tema kita hari ini yang paling terpampang nyata di halaman 1 Highlight Tribun Timur Cetak, yaitu Polda khawatir banyak caleg stres. Benarkah demikian dan mengapa sampai Polda mengkhawatirkan hal ini? Tentunya sudah dihimpun oleh jurnalis Tribun Timur dan kemudian dikelola hingga masuk dan juga disebarluaskan melalui Tribun Timur Cetak dan juga Tribun Timur website, maksudnya website Tribun Timur, dan juga bahkan di sosial media pasti juga disampaikan dan juga diberikan informasi-informasi yang telah dihimpun oleh seluruh jurnalis Tribun Timur. Dan tentunya untuk mengawal perjumpaan kita hari ini, sesuai dengan Vio sampaikan bahwa kita akan mengulas tuntas beberapa halaman di Tribun Timur Cetak. Namun sebelum itu Vio sampaikan berulang kali untuk Tribuners, mungkin yang penasaran juga yang masih senang untuk baca secara fisik ataupun juga koran gitu ya, bisa berlangganan di hotline 0411-811-5500 atau juga bisa melalui SMS atau via WA di nomor 081-1413-5555 atau biasa dikenal dengan Jenderal 5. Nah, kita beralih ke judul kita yang paling besar dengan font paling besar nih, headline Polda khawatir banyak caleg stres. Nah, jika tak terpilih sebagai anggota dewan, ini maksudnya poinnya ada dua ya. Mengapa Polda khawatir banyak caleg stres? Bahwa jika tak terpilih sebagai anggota dewan itu bisa menjadi alasan, dan juga di Makassar sendiri satu kursi diperebutkan 15 caleg. Bayangkan ada beberapa caleg yang mungkin tidak bisa menduduki kursi DPR atau juga DPR RI, DPRD di tahun 2024 nantinya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Polda, banyaknya nanti caleg yang menjadi stres. Kemudian jelang pemilu 2024, banyak calon anggota legislatif atau caleg yang tidak terpilih dikhawatirkan stres atau alami gangguan jiwa. Tingginya tingkat persaingan memperebutkan kursi jadi penyebabnya. Salah satu contoh persaingan ketat memperebutkan kursi di parlemen adalah di DPRD Kota Makassar. Jumlah kursi yang tersedia saat ini sebanyak 50 kursi, sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 749. Wah, ada 749 orang yang mendaftar sebagai caleg, tapi hanya 50 kursi yang tersedia nih untuk di Makassar sendiri ya. Artinya satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Sedangkan untuk DPRD Sulawesi Selatan, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 85. Sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 1.138 orang atau satu kursi diperebutkan 13 caleg. Jadi perbandingannya ini cukup besar ya. Kemudian kita beralih ke judul lainnya atau headline lainnya di halaman 1, yaitu Inside PSM. Nih ada dari wartawan Tribun Timur melaporkan dari Bari langsung. Pak Alpi, adakah? Gitu. Kemudian di headline berikutnya masih di Inside PSM, 1 poin untuk ranking Indonesia. Jadi hasil imbang 1-1 atas Haipong di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali tetap memberi makna. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tetap bangga pada anak asuhnya meski gagal melaju ke babak selanjutnya di AFC Cup 2023-2024. Kemudian kita ke headline banyak cuan berkendara dengan Benelli Kiwe. Jadi setiap ada podcast di Tribun Timur kemudian akan dinarasikan menjadi berita seperti ini. Benelli and year sale. Menjelang akhir tahun, dealer motor berlomba-lomba menghadirkan ragam kegiatan dan promosi menarik. Benelli Kiwe misalnya sudah menyiapkan sebuah event yang akan berlangsung di pekan pertama Desember 2023. Wah, ini baru awal bulan udah disambut dengan beberapa event nantinya ya. Dalam podcast Tribun Business Forum edisi Rabu 29 November 2023, Operational Manager Kalak Cars Yuri Afdillah memaparkan terkait perkembangan bisnis otomotif Makassar dan rencana kegiatan tersebut.
Ini ada beberapa event dan juga akan diselenggarakan di awal bulan, tepatnya di minggu awal. Kemudian kita beralih ke samping kiri dari Benelli and Yersel. Ada Arzu Kaprol membawa kaftan Turki ke pentas dunia. Ini laporan langsung dari wartawan Tribun Network, Dahlan Dahi dari Moskow, Rusia. Arzu Kaprol orang Turki bangsa yang separuh Eropa, Asia, dan Arab. Di negaranya ada salju juga panas. Kerajaan Ottoman adalah salah satu kerajaan besar bersaing dengan kerajaan-kerajaan besar Eropa lainnya. Arzu yang kini berusia 50, lahir dalam lingkungan itu. Ia belajar fashion design di Turki dan Paris. Nah, ini yang paling terkenal dari karyanya Arzu adalah kaftan, desain baju wanita, terusan panjang yang kadang menutupi mata kaki. Dan juga kaftan populer di Indonesia sebagai pakaian muslimah pastinya ya. Dan kita beralih ke halaman paling atas lagi. Terlebih dahulu, mohon maaf. Kita beralih bahwa ini adalah persahabatan Aksa Mahmud dengan box raksasa pembangkit listrik Jepang. Dengan headline berjudul, "Mengapa jembatan penyeberangan kurang di Makassar?" Bahwa ini adalah pendiri, kita lihat nih di samping kanan terpampang nyata ada 5 orang yang sedang berkumpul, dan ini merupakan pendiri Bosowa, Muhammad Aksa Mahmud, dan Presiden NCAO Kandan Power Tech Corporation Hiroshi Nakajima. Ini yang mengangkat cangkir berisi tuak manis tanda bersunang untuk persahabatan mereka di ruang tamu PLTU Jeneponto. Oke, mungkin untuk informasi lebih lengkapnya kami akan tayangkan cuplikan berikut ini. Kakak Ires. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Tribunas. Kodong PSM tadi, Dik. PSM pasti. Itu jadi HL ya? Bukan, Pak. Apa? Yang HL ini untuk edisi Tribun Timur edisi Jumat 1 Desember 2023 adalah tadi kan diskusi Poca di kantor Kejaksaan Tinggi. Di situ ada Bawaslu, ada Polda, dari pihak Polda, ada dari Kejati, ada dari Pemprov, ada Pemkot dan sebagainya. Jadi pokoknya lengkap di situ Forkopimda. Yang dibahas apa Poca? Tentang kerawanan pemilu 2024. Nah, yang menarik dari pernyataan dari Wakapolda dari sini Poca, Brigadir Jenderal Polisi Husaini Patopo, dia menganalisa bahwa kemungkinan besar nanti setelah pemilu 2024 nanti ini akan banyak caleg yang mengalami depresi. Pasti nih. Depresi, gangguan jiwa dan sebagainya. Kodong. Nah, penyebabnya apa? Karena yang pertama, faktor persaingan ketat menuju kursi parlemen. Betul. Yang kedua, banyaknya uang yang harus dikeluarkan, modal yang harus dikeluarkan untuk bersaing di pilkada pemilu ini. Betul. Bahkan katanya Poca ada yang sampai jual rumah, jual mobil demi membuat baliho, demi sosialisasi. Dede. Nah, bahkan sampai keluar miliar-miliar. Ini baru DPRD Makassar, belum lagi DPRD provinsi, belum lagi DPRD RI. Banyak sekali. Nah, makanya Poca Polda itu mengusulkan supaya semua tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang psikologi, tentang kejiwaan, akan diperbantukan nanti Poca di Pemprov Sulsel. Diperbantukan untuk mengantisipasi tingginya lonjakan pasien gangguan jiwa setelah pemilu. Jadi dia minta juga kalau bisa ada juga dari Kejaksaan Tinggi. Kalau ada tim kesehatannya dari Kejaksaan Tinggi, tolong bantu karena ini pasti dipastikan akan tinggi. Betul. Nah, sebagai perbandingan saja Poca, di Makassar itu kan ada 50 kursi. Dan ternyata yang bertarung nanti itu ada kurang lebih sampai 700 orang. 749 orang Poca. Jadi 50 kursi yang diperebutkan. Satu kursi berbanding, jadi satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Dulu waktu kita SPMB, CPN CPNS,
mau masuk di perguruan tinggi, satu kursi sampai 27, sampai paling banyak ya kalau untuk yang fakultas-fakultas tinggi, fakultas-fakultas favorit mungkin lebih tinggi Pak ya. Iya. Dokteran misalnya sampai 100 lebih orang. Ini satu kursi 15 orang. Itu baru DPRD Makassar. Bagaimana kalau DPR RI? Lebih tinggi lagi, lebih tinggi biayanya. Nah, Bawaslu juga sebagai Polda juga sudah mengingatkan kepada Bawaslu supaya mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan di pemilu nanti. Nah, menjelang pemilihan nanti ini, pemilu nanti ini, Polda juga akan mengerahkan 12.000 pasukan. Ya, akan mengawasi pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan kampanye sampai debat nanti, pilpres dan sebagainya, dan juga sampai pencoblosan. Nah, itu mungkin yang hal-hal menarik tentang di halaman 1. Kemudian berikutnya tentang PSM. Yes. Ya. Tadi PSM baru saja bertanding di grup H AFC Cup 2023. Ya, sebenarnya bermain seri imbang, PSM Makassar bermain imbang 1-1. Iya. Tapi ya apa boleh buat, mungkin bukan takdirnya PSM, bukan nasibnya PSM untuk lolos tahun ini Pak. Iya. Imbang 1-1, PSM pastikan gagal karena sebenarnya dia gagal ke semifinal zona ASEAN, karena sebenarnya PSM mengincar runner up terbaik, tapi tidak mungkin bisa mengejar Phnom Penh yang sudah lebih dahulu hampir pasti akan lolos ke babak semifinal dengan status runner up terbaik. Iya. Jadi kita berharap saja semoga mudah-mudahan setelah AFC Cup ini PSM Makassar akan fokus ke Liga 1. Betul. Liga 1 kan lebih baik fokus ke Liga 1, dan sebelumnya memang kan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan bahwa dia tidak terlalu berharap di AFC ini. Iya. Dia kan lebih fokus ke Liga 1 nanti demi mempertahankan juara. Iya. Jadi sementara di situ peluang untuk lolos ke 4 besar nanti ini masih ada, Coach. Betul. Masih besar. Nanti dalam waktu dekat akan menghadapi Persib Bandung, ya itu yang ujian utamanya nanti Bernardo Tavares dan pemain-pemain asing yang baru. Iya. Mudah-mudahan bisa lolos ke 4 besar berikutnya. Itu saja mungkin Poca berita untuk kisi-kisi halaman 1 untuk edisi Jumat 1 Desember 2023. Untuk selengkapnya silakan dibaca Tribun Timur edisi cetak. Ya, baik Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya tadi sudah disampaikan melalui cuplikan tadi. Kemudian juga untuk informasi dan juga jika Tribuners penasaran untuk informasi lebih lengkapnya, lebih detailnya, tentunya masih ada beberapa paragraf kalimat yang akan disampaikan di halaman 7. Dari beberapa headline yang di halaman 1 akan berlanjut ke halaman 7. Tapi untuk mengefisienkan waktu, tentunya Tribuners dapat mengakses berita hari ini di paper website makassar.tribunnews.com. Untuk itu kita beralih ke halaman nomor 8. Ini dengan rubrik Mata Lokal Memilih. Tentunya ada beberapa informasi juga yang menjadi headline atau juga highlight di halaman 8. Yang pertama, yang paling terpampang nyata tentunya ada yang dengan font tebal, kemudian ada juga yang digambarkan dengan gambar. Tapi kita beralih dulu yang font tebal dengan bunyi Andi Dasminur, Wawan dipanggil Prabowo, Dr. Udin kawal putra Ganjar. Ini adalah rapat koordinasi kampanye di mana tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah mulai bergerak untuk memenangkan calon masing-masing. Tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka segera menyusun strategi nasional di Jakarta pada Jumat 1 Desember hari ini. Agendanya rapat kerja koordinasi TKN Prabowo Gibran se-Indonesia. Darmawan Syamuin dipanggil dalam kapasitas sebagai sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sulawesi Selatan, di mana Darmawan Syamuin mengatakan, "Insya Allah saya berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan TKN Prabowo Gibran di Jakarta."
Dua perwakilan TKD Prabowo Gibran Sulsel diundang. Selain Darmawan Syah, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Andi Damin Sur M juga dipanggil. Wawan Sapaan mengatakan rapat kerja ini akan dipimpin Ketua TKN Rosan Roslani. Nantinya, kata Wawan, hasil rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti ke TKD Sulsel. Jadi rapat akan dilaksanakan di Jakarta, yang dimana dihadiri oleh TKN dan juga para anggota TKD. Kemudian apa nanti hasil dari rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti atau juga bisa menjadi cerminan untuk apa yang menjadi agenda dari tim kampanye daerah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Sulawesi Selatan. Kemudian Darmawan Syah juga optimis mengulang kemenangan Prabowo di Sulawesi Selatan seperti Pilpres 2019 lalu. Sementara itu putra tunggal calon Presiden Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, akan ke Makassar. Ini Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Sulsel, Dr. Udin Saputra Malik, mengatakan kunjungan Alam Ganjar untuk menyapa para relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Jadi selain adanya aktivitas atau agenda rapat koordinasi kampanye yang akan digelar hari ini oleh TKN dan juga TKD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, akan ada juga agenda yang dihadirkan atau juga menghadirkan langsung anak dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, dalam hal ini adalah putra tunggal calon Presiden Ganjar Pranowo atas nama Alam Ganjar. Kemudian pertemuan akan berlangsung di Bikin-Bikin Kreatif Nipa Mall, Panaikan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat siang. Jadi tepat hari ini juga agendanya sama, satu di Jakarta, satunya berpusat di Makassar, dan yang di Makassar khususnya di Bikin-Bikin Kreatif Nipa Mall. Ini ada di lantai 3 kalau nggak salah. Tak hanya menyapa para relawan, Alam Ganjar akan berkunjung ke Masjid 99 Kuba hingga agenda bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae. Rencananya Alam Ganjar akan berada di Kota Daeng selama 2 hari. Ini kesempatan buat mungkin pendukung dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 mungkin bisa melakukan diskusi atau juga pertemuan langsung bersama anak dari Ganjar Pranowo yang akan memiliki beberapa agenda di Kota Makassar, khususnya yang tadi sudah Vio sampaikan bahwa Jumat siang ini menyapa para relawan, kemudian juga mengunjungi Masjid 99 Kuba, juga agenda bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae. Selanjutnya di samping kiri dari Andi Dasminur Wawan dipanggil Prabowo, kita ada judul Api Fadli Ananda berebut suara Makassar. Sedikit Vio akan ulas. Dua mantan kontestan pemilihan wali Pilwali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Fadli Ananda, akan berebut suara daerah pemilihan Sulsel 1 DPRD Sulawesi Selatan. Mereka sama-sama menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Munafri Arifuddin alias Api maju lewat Partai Golkar, sementara Fadli Ananda mengendarai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ini keduanya maju di daerah pemilihan dapil yang sama ya, Dapil Makassar A. Dapil ini meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, Rapocini, dan Sangkarang. Munafri Arifuddin menyampaikan persiapannya mantap untuk melenggang di DPRD Sulawesi Selatan. Ini jadi pilihan buat masyarakat Makassar, khususnya Dapil Makassar A, untuk memilih antara Munafri Arifuddin atau Fadli Ananda, karena berduanya sama-sama di Dapil Makassar A dan juga sama-sama maju dalam pemilihan Sulsel 1 DPRD Sulawesi Selatan. Dan kita beralih ke headline berikutnya dari halaman 8, yaitu seperti yang Vio sampaikan, ada yang font tebal namun ada juga yang bergambar. Ini merupakan pertahankan gelar Bupati Luwu kembali terima penghargaan Swasti Sabah Wistara. Nah, Bupati Luwu Dr. Andes Haji Basmin Matayang menerima penghargaan Swasti Sabah Wistara yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi didampingi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pada malam anugerah tanda penghargaan Swasti Sabah KKS dan STBM Award 2023 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta pada Selasa 28 November 2023. Kabupaten Luwu menjadi salah satu dari 27 kabupaten kota se-Indonesia
satu-satunya di Luwu Raya yang meraih penghargaan tertinggi di bidang kesehatan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, Basmin Matayang menyampaikan apresiasinya atas kinerja Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Luwu yang bahu-membahu mempertahankan Swastisaba Wistara. Jadi ini penghargaan yang kedua kali didapatkan oleh Kabupaten Luwu. Ini ada beberapa penghargaan lainnya di samping kiri dengan warna hijau kuning. Di antaranya mungkin boleh nanti disaksikan langsung oleh Tribuners, bisa mengakses di e-paper dan juga bisa memiliki secara fisik yaitu koran dari Tribun Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya dari halaman 8 tentunya kami sudah merangkum dokumentasi. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Pergerakan dari calon presiden di wilayah lokal. Nah ini kan kita rilis dulu sedikit di tim Prabowo Gibran itu hari ini akan menggelar rapat koordinasi tim pemenangan bersama dengan tim kampanye nasional. Jadi Pak Prabowo datang, Gibran datang, ketua timnya Pak Rosan mantan dubes Amerika Serikat itu akan memimpin. Nah menariknya semua TKD-TKD yang sudah di-SK-kan kemarin ada namanya Pak Andi Damisnur ya. Damisnur ini adalah seorang jenderal intelijen. Ini menarik ini karena kenapa Prabowo menempatkan seorang jenderal polisi yang punya kekhususan kemampuan di intelijen. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh tim-timnya lain. Kalau misalnya Anies kan jelas ya. Belakangnya ketua timnya di sini itu Pak Rusdi Masih kan politisi dan pengusaha. Yeah. Tapi yang menarik karena Prabowo mengambil seorang mantan perwira tinggi, seorang jenderal di bidang intelijen, pasti pergerakannya semua. Dia tidak bahas di mana pergerakannya. Kemudian yang menarik juga secara mengejutkan siapa namanya? Ganjar Mahfud itu mengambil seorang anak muda. Meskipun dia menantunya Pak Wali, tapi ini masih muda. Sebuah cukup berani ya di antara dua lawan ini tadi yang mengambil seorang yang berpengalaman sudah di atas 50 tahun semua. Artinya mereka berpengalaman di politik. Pak Andi Damisnur juga pasti berpengalaman di intelijenan. Nah, seperti itu. Dia pasti tahu lah bagaimana caranya untuk melakukan infiltrasi. Nah, seperti itu. Penyusupan kalau nanti kita akan mencoba wawancara dengan para ketua-ketua tim ini, bagaimana sebenarnya pergerakannya, apa saja yang mereka akan lakukan di 3 bulan menuju pemilihan presiden. Selain itu kita bahas juga 2 kontestan Pilwalkot 2020 lalu, Pak Munafir Arifudin dengan Dr. Faddananda akan satu dapil bertarung memperebutkan suara di daerah pemilihan Sulsel 1. Ada wawancaranya masing-masing bagaimana merebut suara. Nah, kita lihat saja siapa yang akan paling banyak suaranya. Apakah Pak Api atau Dr. Fadil. Seperti itu kita bahas di politik. Jangan lupa baca harian Tribun Timur hari ini tanggal 1 Desember di halaman 8 atau dari halaman 11 tulisan. Baik, Tribuners, kemudian kita beralih ke halaman terakhir atau halaman 16 dari Tribun Timur Cetak. Dan sepertinya ini adalah, bukan sepertinya lagi karena memang ini patokannya bahwa di halaman 16 adalah rubrik Tribun PSM. Dengan judul di edisi Jumat 1 Desember 2023, tak diuntungkan jadwal. Ini dengan poin merah mengatakan bahwa waktu istirahat PSM Makassar 3 hari, Persib Bandung 7 hari. Nah, ini pertandingan berat dijalani PSM Makassar pekan ini. Dalam kurun waktu 4 hari, harus bermain 2 laga di 2 kompetisi berbeda. PSM Makassar berjibaku dengan Haipong di fase grup H AFC Cup 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali pada Kamis 30 November 2023 malam.
Belum sempat menarik napas, PSM Makassar dinanti Persib Bandung pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Duel kedua tim tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023 malam. Jadi memang waktu istirahatnya hanya 3 hari sejak kemarin pertandingan melawan Haipong di fase grup HFC Cup. Kemudian nantinya di hari Senin tanggal 4 Desember akan bertanding dengan Persib Bandung. Artinya anak asuh Bernardo Tavares hanya memiliki waktu selama 3 hari untuk bersiap hadapi Persib Bandung. Estimasi tersebut masih belum menghitung waktu perjalanan PSM Makassar dari Bali ke Bandung. Di kubu Persib Bandung, waktu persiapannya 7 hari lamanya. Tim asuhan Bojan Hodak ini terakhir kali bermain lawan Dewa United di pekan 20 pada Minggu 26 November 2023. Tentu selisih waktu persiapan ini membuat PSM Makassar tidak diuntungkan saat menguji kekuatan Persib Bandung. Pasukan Ramang pun diragukan bisa tampil dengan kondisi terbaiknya ketika melawan Maung Bandung karena alami kelelahan. Padahal MR Van CS butuh kemenangan demi terus naik ke papan atas klasemen. Dan tentunya ini kemenangan yang diharapkan agar tidak terjadi degradasi ya. Kemudian di samping kanan ada headline putus tren kemenangan Persib. Ada statement dari media official PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengatakan insya Allah latihan dulu di Bali, kemudian 2 Desember berangkat ke Bandung. PSM Makassar punya ambisi besar ketika menjamu Persib Bandung pada pekan 21 Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ingin menghentikan tren tidak terkalahkan Persib Bandung. Berkat tangan dingin Bojan Hodak, Persib mencatatkan 13 laga tanpa kekalahan. Mereka pun kini berada di peringkat 2 klasemen setelah sempat terseok-seok di papan bawah pada awal musim. Catatan bagus Persib ini sangat berpotensi dirusak oleh PSM Makassar. Pasalnya, di 3 pertemuan terakhir PSM Makassar selalu mampu menumbangkan Persib. Bahkan jika bermain di kandang Maung Bandung. Berkaca dari hasil musim lalu, Persib tidak terkalahkan 15 laga sebelum bertemu PSM Makassar. Oke, kemudian jadwal pekan, kita beralih ke bawah halaman 16. Boleh di-scroll sedikit. Ini ada jadwal pekan 21 Liga 1 di mana Persib versus PSM pada Senin 4 Desember pukul 8 sekali lagi akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, dan juga live di Indosiar. Kemudian ada head to head, informasi head to head di mana yang paling akhir ini di Liga 1 2023-2024 PSM Makassar ada poin 4, kemudian 2 poin dari Persib Bandung. Kemudian ada di Liga 1 2023-2023, 2021-2022 dan seterusnya. Kemudian ini ada informasi terkait dari Bali ke Bandung. Itu dengan tujuan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai akan ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu, kemudian akan ke Bandung. Jadi ada beberapa jam yang akan ditempuh oleh pasukan Ramang hingga nantinya tiba di kota Bandung. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait halaman 16 tentunya sudah ada dokumentasi yang akan disampaikan langsung dari tim Tribun Timur. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Kakak Sodi. Alhamdulillah baik kau, Cak. Tadi PSMD jauh betul mau lagi pergi di Manggala tadi nonton bareng The Maxman. Seri Ji. Mau media apa, Di? Iya, mau media apa, Kak? Setidaknya bisa fokus lah PSM ini lagi, Kak. Betul. Setelah gagal mungkin di AFC bisa fokus ke Liga 1. Apalagi sekarang mereka di peringkat 10. Ya, kita berdoa semoga bisa tembus 4 besar. Tembus 4 besar dan bisa juara dan kembali wakil Indonesia lagi musim depan. Iya, jadi selalu ada hikmahnya itu. Nah,
terdekat ini di Liga 1, PSM akan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 4 Desember 2023. Nah, pertandingan ini tentu tidak menguntungkan bagi PSM Makassar. Kenapa Tribuners? Karena mereka baru bertanding pada hari Kamis 30 November dan kemudian harus bertanding lagi Senin 4 Desember. Artinya PSM hanya punya waktu persiapan 3 hari untuk berhadapan dengan Persib Bandung. Tentu ini waktu estimasi yang sangat minim bagi M. Arfan CS, apalagi akan melakukan perjalanan juga dari Bali, harus terbang menggunakan pesawat dengan jarak tempuh hampir 2 jam ke Jakarta. Setelah itu melakukan perjalanan darat ke Bandung dengan naik bus sampai 2-3 jam. Tentu ini akan melelahkan bagi para pemain. Nah, di lain sisi Persib Bandung diuntungkan dengan jadwal pertandingan ini karena anak asuh Bojan Hodak ini punya waktu istirahat 7 hari. Terakhir kali mereka bermain ketika lawan Dewa United di pekan 20 pada Minggu 26 September 2023. Tentu ini sangat menguntungkan bagi Persib Bandung karena waktu persiapan yang sangat panjang, pemainnya juga dalam keadaan bugar, berbeda dengan PSM yang bisa dikatakan alami kelelahan dan butuh waktu recovery untuk mengembalikan kebugaran mereka. Nah, Persib juga diuntungkan dengan bermain di hadapan publiknya. Meski begitu, Kak Cak dan para Tribuners, PSM tentu tidak akan berjuang habis-habisan untuk meraih 3 poin nanti, karena kita tahu mereka butuh poin untuk naik ke papan atas klasemen. Di lain sisi pasti punya motivasi kuat untuk menghentikan tren kemenangan atau tren tidak terkalahkan Persib. Kita tahu di bawah asuhan Bojan Hodak, Persib mampu bangkit 13 laga secara beruntun tidak terkalahkan. Kemudian padahal mereka sempat terseok-seok di awal musim berada di papan bawah, bahkan di zona degradasi. Nah, tentu ini akan menjadi motivasi berlipat ganda bagi M. Arfan serta para pemain PSM untuk memetik 3 poin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini oleh pelatih Bernardo Tavares adalah bagaimana mengatur recovery dengan waktu istirahatnya minim ini, termasuk menyiapkan taktik dan rotasi bagi para pemainnya. Hal ini tentu untuk menghindari pemain dari cedera, supaya mereka bisa tampil kompetitif ke depannya. Karena di awal musim sudah banyak pemain cedera, tentu kita tidak mau ada hal-hal kembali ini terulang sehingga membawa PSM mengalami performa yang belum konsisten. Begitu Kak Ocha. Oke deh Kak Kaswadi. Ewa ke PSM Makassar. Ewa kok. Harus tuh. Baik Tribuners, itulah tadi beberapa highlight dari Tribun Timur Cetak, dan tentunya tadi sudah ada beberapa informasi yang Vio bagikan dari halaman 1, halaman 8, kemudian juga beralih ke halaman 16 di mana ada beberapa rubrik yang sudah Vio sampaikan. Memang dalam Tribun Timur Cetak ada beberapa rubrik yang senantiasa dihadirkan, seperti ada rubrik bisnis, rubrik nasional, rubrik probis, rubrik komunitas, rubrik buffer line, dan masih banyak lainnya ya. Dan tentunya untuk mendapatkan atau juga berlangganan Tribun Timur Cetak atau juga yang biasa dikenal istilah koran, bisa Tribuners dapat menghubungi di nomor 0411 811 5500. Kemudian bisa juga melalui via WA atau juga SMS di nomor 081 1413 Jenderal 5 atau 5555 sebanyak 4 kali.
Dan untuk informasi lebih lengkapnya di hari-hari berikutnya tentunya akan kami sajikan dalam bentuk review highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya, mulai dari hari Senin hingga Sabtu. Kemudian untuk lebih lengkapnya juga jika masih senang membaca melalui gadget atau smartphone, Tribuners dapat mengakses di makassar.tribunnews.com. Untuk itu di edisi 1 Desember 2023 hari ini cukup sampai di sini. Saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Jumat 1 Desember 2023. Dan tentunya di awal bulan, di akhir tahun ini, tentunya di tepat 1 Desember 2023, Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi menarik dan juga edukasi bagi kita semua dengan tema kita hari ini yang paling terpampang nyata di halaman 1 highlight Tribun Timur Cetak, yaitu Polda khawatir banyak caleg stres. Benarkah demikian dan mengapa sampai Polda mengkhawatirkan hal ini? Tentunya sudah dihimpun oleh jurnalis Tribun Timur dan kemudian dikelola hingga masuk dan juga disebarluaskan melalui Tribun Timur Cetak dan juga Tribun Timur website, maksudnya website Tribun Timur, dan juga bahkan di sosial media pasti juga disampaikan dan juga diberikan informasi-informasi yang telah dihimpun oleh seluruh jurnalis Tribun Timur. Dan tentunya untuk mengawal perjumpaan kita hari ini, sesuai dengan Vio sampaikan bahwa kita akan mengulas tuntas beberapa halaman di Tribun Timur Cetak. Namun sebelum itu Vio sampaikan berulang kali untuk Tribuners, mungkin yang penasaran juga yang masih senang untuk baca secara fisik ataupun juga koran gitu ya, bisa berlangganan di hotline 0411-811-5500 atau juga bisa melalui SMS atau via WA di nomor 081-1413-5555 atau biasa dikenal dengan Jenderal 5. Dan kita beralih ke judul kita yang paling besar dengan font paling besar nih, headline Polda khawatir banyak caleg stres. Nah, jika tak terpilih sebagai anggota dewan, ini maksudnya poinnya ada dua ya. Mengapa Polda khawatir banyak caleg stres? Bahwa jika tak terpilih sebagai anggota dewan itu bisa menjadi alasan, dan juga di Makassar sendiri satu kursi diperebutkan 15 caleg. Bayangkan ada beberapa caleg yang mungkin tidak bisa menduduki kursi DPR atau juga DPR RI, DPRD di tahun 2024 nantinya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Polda, banyaknya nanti caleg yang menjadi stres. Kemudian jelang pemilu 2024, banyak calon anggota legislatif atau caleg yang tidak terpilih dikhawatirkan stres atau alami gangguan jiwa. Tingginya tingkat persaingan memperebutkan kursi jadi penyebabnya. Salah satu contoh persaingan ketat memperebutkan kursi di parlemen adalah di DPRD Kota Makassar. Jumlah kursi yang tersedia saat ini sebanyak 50 kursi, sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 749. Wah, ada 749 orang yang mendaftar sebagai caleg, tapi hanya 50 kursi yang tersedia nih untuk di Makassar sendiri ya. Artinya satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Sedangkan untuk DPRD Sulawesi Selatan, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 85,
Sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 1.138 orang atau satu kursi diperebutkan 13 caleg. Jadi perbandingannya ini cukup besar ya. Kemudian kita beralih ke judul lainnya atau headline lainnya di halaman 1, yaitu Inside PSM. Nih ada dari wartawan Tribun Timur melaporkan dari Bari langsung, Pak Api adakah? Gitu. Kemudian di headline berikutnya masih di Inside PSM, 1 poin untuk ranking Indonesia. Jadi hasil imbang 1-1 atas Haipong di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali tetap memberi makna. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tetap bangga pada anak asuhnya meski gagal melaju ke babak selanjutnya di AFC Cup 2023-2024. Kemudian kita ke headline, banyak cuan berkendara dengan Benelli Kiwe. Jadi setiap ada podcast di Tribun Timur kemudian akan dinarasikan menjadi berita seperti ini. Benelli and Year Sale. Menjelang akhir tahun, dealer motor berlomba-lomba menghadirkan ragam kegiatan dan promosi menarik. Benelli Kiwe misalnya sudah menyiapkan sebuah event yang akan berlangsung di pekan pertama Desember 2023. Wah, ini baru awal bulan udah disambut dengan beberapa event nantinya ya. Dalam podcast Tribun Business Forum edisi Rabu 29 November 2023, Operational Manager Kala Cars Yuri Afdillah memaparkan terkait perkembangan bisnis otomotif Makassar dan rencana kegiatan tersebut. Ini ada beberapa event dan juga akan diselenggarakan di awal bulan, tepatnya di minggu awal. Kemudian kita beralih ke samping kiri dari Benelli and Yersel, ada Arzu Kaprol membawa kaftan Turki ke pentas dunia. Ini laporan langsung dari wartawan Tribun Network, Dahlan Dahi dari Moskow, Rusia. Arzu Kaprol orang Turki bangsa yang separuh Eropa, Asia dan Arab. Di negaranya ada salju juga panas. Kerajaan Ottoman adalah salah satu kerajaan besar bersaing dengan kerajaan-kerajaan besar Eropa lainnya. Arzu yang kini berusia 50, lahir dalam lingkungan itu. Ia belajar fashion design di Turki dan Paris. Nah, ini yang paling terkenal dari karyanya Arzu adalah kaftan, desain baju wanita, terusan panjang yang kadang menutupi mata kaki. Dan juga kaftan populer di Indonesia sebagai pakaian muslimah pastinya ya. Dan kita beralih ke halaman paling atas lagi. Terlebih dahulu, mohon maaf. Kita beralih bahwa ini adalah persahabatan Aksa Mahmud dengan box raksasa pembangkit listrik Jepang. Dengan headline berjudul Mengapa Jembatan Penyeberangan Kurang di Makassar? Bahwa ini adalah pendiri, kita lihat nih di samping kanan terpampang nyata ada 5 orang yang sedang berkumpul, dan ini merupakan pendiri Bosowa Muhammad Aksa Mahmud dan Presiden NCAO Kandan Power Tech Corporation Hiroshi Nakajima. Ini yang mengangkat cangkir berisi tuak manis tanda bersunang untuk persahabatan mereka di ruang tamu PLTU Ceneponto. Oke, mungkin untuk informasi lebih lengkapnya kami akan tayangkan cuplikan berikut ini. Kakak Ires. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai Tribunas. Kodong PSM tadi, Dik. PSM pasti. Itu jadi HL ya? Bukan, Pak. Apa? Yang HL ini untuk edisi Tribun Timur edisi Jumat 1 Desember 2023 adalah tadi kan diskusi Poca di kantor Kejaksaan Tinggi. Di situ ada Bawaslu, ada Polda, dari pihak Polda, ada dari Kejati, ada dari Pemprov, ada Pemkot dan sebagainya. Jadi pokoknya lengkap di situ Forkopimda. Yang dibahas apa Poca tentang kerawanan pemilu 2024. Nah, yang menarik dari pernyataan dari Wakapolda dari sini Poca, Brigadir Jenderal Polisi Husaini Patopo, dia menganalisa bahwa kemungkinan besar nanti setelah pemilu 2024 nanti ini akan banyak caleg yang mengalami depresi. Pasti nih. Depresi, gangguan jiwa dan sebagainya. Kodong. Nah, penyebabnya apa? Karena yang pertama, faktor persaingan ketat menuju kursi parlemen. Betul. Yang kedua,
banyaknya uang yang harus dikeluarkan, modal yang harus dikeluarkan untuk bersaing di pilkada pemilu ini. Betul. Bahkan katanya Poca ada yang sampai jual rumah, jual mobil demi membuat baliho, demi sosialisasi. Oh, dede. Nah, bahkan sampai keluar miliar-miliar. Ini baru DPRD Makassar, belum lagi DPRD provinsi, belum lagi DPRD RI. Banyak sekali. Nah, makanya Poca Polda itu mengusulkan supaya semua tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang psikologi, tentang kejiwaan, Iya. akan diperbantukan nanti Poca di Pemprov Sulsel. Betul. Diperbantukan untuk mengantisipasi tingginya lonjakan pasien gangguan jiwa setelah pemilu. Jadi dia minta juga kalau bisa ada juga dari Kejaksaan Tinggi. Kalau ada tim kesehatannya dari Kejaksaan Tinggi, tolong bantu karena ini pasti dipastikan akan tinggi. Betul. Nah, sebagai perbandingan saja Poca, di Makassar itu kan ada 50 kursi. Iya. Dan ternyata yang bertarung nanti itu ada kurang lebih sampai 700 orang. 749 orang Poca. Jadi 50 kursi yang diperebutkan. Satu kursi berbanding, jadi satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Dede. Dulu waktu kita SPMB, CPN apa? CPNS. Mau masuk di perguruan tinggi, satu kursi sampai 27, sampai paling banyak ya kalau untuk yang fakultas tinggi, fakultas favorit mungkin lebih tinggi aja ya. Iya. Dokteran misalnya sampai 100 lebih orang. Ini satu kursi 15 orang. Itu baru DPRD Makassar. Bagaimana kalau DPRD RI? Lebih tinggi lagi, lebih tinggi biayanya. Nah, Bawaslu juga sebagai Polda juga sudah mengingatkan kepada Bawaslu supaya mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan di pemilu nanti. Nah, menjelang pemilihan nanti ini, pemilu nanti ini, Polda juga akan mengerahkan 12.000 pasukan. Ya, akan mengawasi pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan kampanye sampai debat nanti, pilpres dan sebagainya, dan juga sampai pencoblosan. Nah, itu mungkin Poca yang hal-hal menarik tentang di halaman 1. Kemudian berikutnya Poca tentang PSM. Yes. Ya. Tadi PSM baru saja bertanding di grup H AFC Cup 2023. Ya sebenarnya Poca bermain seri imbang, PSM Makassar bermain imbang 1-1. Iya. Tapi ya apa boleh buat, mungkin bukan takdirnya PSM, bukan nasibnya PSM untuk lolos tahun ini Poca. Iya. Imbang 1-1, PSM pastikan gagal karena sebenarnya dia gagal ke semifinal zona ASEAN. Karena sebenarnya PSM mengincar runner up terbaik, tapi tidak mungkin bisa mengejar Phnom Penh yang sudah lebih dahulu hampir pasti akan lolos ke babak semifinal dengan status runner up terbaik. Iya. Jadi kita berharap saja semoga mudah-mudahan setelah AFC Cup ini PSM Makassar akan fokus ke Liga 1. Betul. Liga 1 karena lebih baik fokus ke Liga 1 dan sebelumnya memang kan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan bahwa dia tidak terlalu berharap di AFC ini. Iya. Dia kan lebih fokus ke Liga 1 nanti demi mempertahankan juara. Iya. Jadi Bisa sementara di situ peluang untuk lolos ke 4 besar nanti ini masih ada, Poca. Betul. Masih besar. Nanti dalam waktu dekat akan menghadapi Persib Bandung, ya itu yang ujian utamanya nanti Bernardo Tavares dan pemain-pemain asing yang baru. Iya. Mudah-mudahan bisa lolos ke 4 besar berikutnya, Poca. Itu saja mungkin Poca berita untuk kisi-kisi halaman 1 untuk edisi Jumat 1 Desember 2023. Untuk selengkapnya silakan dibaca Tribun Timur edisi cetak. Ya, baik Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya tadi sudah disampaikan melalui cuplikan tadi. Kemudian juga untuk informasi dan juga
Jika Tribuners penasaran untuk informasi lebih lengkapnya, lebih detailnya, tentunya masih ada beberapa paragraf kalimat yang akan disampaikan di halaman 7. Dari beberapa headline yang di halaman 1 akan berlanjut ke halaman 7. Tapi untuk mengefisienkan waktu, tentunya Tribuners dapat mengakses berita hari ini di paper website makassar.tribunnews.com. Untuk itu kita beralih ke halaman nomor 8. Ini dengan rubrik Mata Lokal Memilih. Tentunya ada beberapa informasi juga yang menjadi headline atau juga highlight di halaman 8. Yang pertama, yang paling terpampang nyata tentunya ada yang dengan font tebal, kemudian ada juga yang digambarkan dengan gambar. Tapi kita beralih dulu yang font tebal dengan bunyi Andi Dasminur, Wawan dipanggil Prabowo, Dr. Udin kawal putra Ganjar. Ini adalah rapat koordinasi kampanye, di mana tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah mulai bergerak untuk memenangkan calon masing-masing. Tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka segera menyusun strategi nasional di Jakarta pada Jumat 1 Desember hari ini. Agendanya rapat kerja koordinasi TKN Prabowo Gibran se-Indonesia. Dharma Wangsamuin dipanggil dalam kapasitas sebagai sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sulawesi Selatan, di mana Dharma Wangsamuin mengatakan, "Insya Allah saya berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan TKN Prabowo Gibran di Jakarta." Dua perwakilan TKD Prabowo Gibran Sulsel diundang. Selain Dharma Wangsa, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Andi Damin Sur M juga dipanggil. Wawan Sapaan mengatakan rapat kerja ini akan dipimpin Ketua TKN Rosan Roslani. Nantinya, kata Wawan, hasil rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti ke TKD Sulsel. Jadi rapat akan dilaksanakan di Jakarta, yang dimana dihadiri oleh TKN dan juga para anggota TKD. Kemudian apa nanti hasil dari rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti atau juga bisa menjadi cerminan untuk apa yang menjadi agenda dari tim kampanye daerah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Sulawesi Selatan. Kemudian Dharma Wangsa juga optimis mengulang kemenangan Prabowo di Sulawesi Selatan seperti Pilpres 2019 lalu. Sementara itu putra tunggal calon presiden Ganjar Pranowo, Alam Ganjar akan ke Makassar. Ini Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Sulsel, Dr. Udin Saputra Malik, mengatakan kunjungan Alam Ganjar untuk menyapa para relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Jadi selain adanya aktivitas atau agenda rapat koordinasi kampanye yang akan digelar hari ini oleh TKN dan juga TKD Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, akan ada juga agenda yang dihadirkan atau juga menghadirkan langsung anak dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, dalam hal ini adalah putra tunggal calon presiden Ganjar Pranowo atas nama Alam Ganjar. Kemudian pertemuan akan berlangsung di Bikin-Bikin Kreatif Nipa Mall, Panaikan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat siang. Jadi tepat hari ini juga agendanya sama, satu di Jakarta, satunya berpusat di Makassar, dan yang di Makassar khususnya di Bikin-Bikin Kreatif Nipa Mall. Ini ada di lantai 3 kalau nggak salah. Tak hanya menyapa para relawan, Alam Ganjar akan berkunjung ke Masjid 99 Kuba hingga agenda bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae. Rencananya Alam Ganjar akan berada di Kota Daeng selama 2 hari. Ini kesempatan buat mungkin pendukung dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 mungkin bisa melakukan diskusi atau juga pertemuan langsung bersama anak dari Ganjar Pranowo yang akan memiliki beberapa agenda di Kota Makassar, khususnya yang tadi sudah Vio sampaikan bahwa Jumat siang ini menyapa para relawan, kemudian juga mengunjungi Masjid 99 Kuba, juga agenda bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae. Selanjutnya di samping kiri dari Andi Dasminur Wawan dipanggil Prabowo, kita ada judul Api Fadli Ananda berebut suara Makassar. Sedikit Vio akan ulas. 2 mantan kontestan pemilihan wali Pilwali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Fadli Ananda, akan berebut suara daerah pemilihan Sulsel 1 DPRD Sulawesi Selatan. Mereka sama-sama menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Munafri Arifuddin alias Api maju lewat Partai Golkar, sementara Fadli Ananda mengendarai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ini keduanya maju di daerah pemilihan dapil yang sama ya, Dapil Makassar A. Dapil ini meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, Rapocini, dan Sangkarang. Munafri Arifuddin menyampaikan persiapannya mantap untuk melenggang di DPRD Sulawesi Selatan. Ini jadi pilihan buat masyarakat Makassar, khususnya Dapil Makassar A, untuk memilih antara Munafri Arifuddin atau Fadli Ananda, karena keduanya sama-sama di Dapil Makassar A dan juga sama-sama maju dalam pemilihan Sulsel 1 DPRD Sulawesi Selatan. Dan kita beralih ke headline berikutnya dari halaman 8. Yaitu seperti yang View sampaikan, ada yang font tebal namun ada juga yang bergambar. Ini merupakan pertahankan gelar, Bupati Luwu kembali terima penghargaan Swasti Sabah Wistara. Nah, Bupati Luwu Dr. Andes Haji Basmin Matayang menerima penghargaan Swasti Sabah Wistara yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi didampingi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pada malam anugerah tanda penghargaan Swasti Sabah KKS dan STBM Award 2023 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta pada Selasa 28 November 2023. Kabupaten Luwu menjadi salah satu dari 27 kabupaten kota se-Indonesia satu-satunya di Luwu Raya yang meraih penghargaan tertinggi di bidang kesehatan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, Basmin Matayang menyampaikan apresiasinya atas kinerja Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Luwu yang bahu-membahu mempertahankan Swasti Sabah Wistara. Jadi ini penghargaan yang kedua kali didapatkan oleh Kabupaten Luwu. Ini ada beberapa penghargaan lainnya di samping kiri dengan warna hijau kuning. Di antaranya mungkin boleh nanti disaksikan langsung oleh Tribuners, bisa mengakses di e-paper dan juga bisa memiliki secara fisik yaitu koran dari Tribun Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya dari halaman 8 tentunya kami sudah merangkum dokumentasi. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Pergerakan dari calon presiden di wilayah lokal. Nah ini kan kita rilis dulu sedikit di tim Prabowo Gibran itu hari ini akan menggelar rapat koordinasi tim pemenangan bersama dengan tim kampanye nasional. Jadi Pak Prabowo datang, Gibran datang, ketua timnya Pak Rosan mantan dubes Amerika Serikat itu akan memimpin. Nah menariknya, semua TKD-TKD yang sudah di-SK-kan kemarin ada namanya Pak Andi Damisnur ya. Damisnur ini adalah seorang jenderal intelijen. Ini menarik ini karena kenapa Prabowo menempatkan seorang jenderal polisi yang punya kekhususan kemampuan di intelijen. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh tim-timnya lain. Kalau misalnya Anies kan jelas ya. Belakangnya ketua timnya di sini itu Pak Rusdi Masek kan politisi dan pengusaha. Yeah. Tapi yang menarik karena Prabowo mengambil seorang mantan perwira tinggi, seorang jenderal di bidang intelijen, pasti pergerakannya semua. Dia tidak bahas di mana pergerakannya. Kemudian yang menarik juga secara mengejutkan siapa namanya? Ganjar Mahfud itu mengambil seorang anak muda, meskipun dia menantunya Pak Wali, tapi ini masih muda. Sebuah cukup berani ya di antara dua lawan ini tadi, yang mengambil seorang yang berpengalaman sudah di atas 50 tahun semua. Artinya mereka berpengalaman di politik. Pak Andi Damisnur juga pasti berpengalaman di intelijenan. Nah, seperti itu. Dia pasti tahu lah bagaimana caranya untuk melakukan infiltrasi. Nah, seperti itu. Penyusupan kalau nanti kita akan mencoba wawancara dengan para ketua-ketua tim ini, bagaimana sebenarnya pergerakannya.
apa-apa saja yang mereka akan lakukan di 3 bulan menuju pemilihan presiden. Selain itu kita bahas juga 2 kontestan Pilwalkot 2020 lalu, Pak Munafir Arifudin dengan Dr. Fadliananda akan satu dapil bertarung memperebutkan suara di daerah pemilihan Sulsel 1. Ada wawancaranya masing-masing bagaimana merebut suara. Nah, kita lihat saja siapa yang akan paling banyak suaranya. Apakah Pak Api atau Dr. Fadil. Seperti itu kita bahas di politik. Jangan lupa baca harian Tribun Timur hari ini tanggal 1 Desember di halaman 8 atau dan halaman 11 Sulsel. Baik, Tribuners, kemudian kita beralih ke halaman terakhir atau halaman 16 dari Tribun Timur Cetak. Dan sepertinya ini adalah, bukan sepertinya lagi, karena memang ini patokannya bahwa di halaman 16 adalah rubrik Tribun PSM. Dengan judul di edisi Jumat 1 Desember 2023, tak diuntungkan jadwal. Ini dengan poin merah mengatakan bahwa waktu istirahat PSM Makassar 3 hari, Persib Bandung 7 hari. Nah, ini pertandingan berat dijalani PSM Makassar pekan ini. Dalam kurun waktu 4 hari, harus bermain 2 laga di 2 kompetisi berbeda. PSM Makassar berjibaku dengan Haipong di fase grup H AFC Cup 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis 30 November 2023 malam. Belum sempat menarik napas, PSM Makassar dinanti Persib Bandung pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Duel kedua tim tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023 malam. Jadi memang waktu istirahatnya hanya 3 hari sejak kemarin pertandingan melawan Haipong di fase grup HFC Cup. Kemudian nantinya di hari Senin tanggal 4 Desember akan bertanding dengan Persib Bandung. Artinya anak asuh Bernardo Tavares hanya memiliki waktu selama 3 hari untuk bersiap hadapi Persib Bandung. Estimasi tersebut masih belum menghitung waktu perjalanan PSM Makassar dari Bali ke Bandung. Di kubu Persib Bandung, waktu persiapannya 7 hari lamanya. Tim asuhan Bojan Hodak ini terakhir kali bermain lawan Dewa United di pekan 20 pada Minggu 26 November 2023. Tentu selisih waktu persiapan ini membuat PSM Makassar tidak diuntungkan saat menguji kekuatan Persib Bandung. Pasukan Ramang pun diragukan bisa tampil dengan kondisi terbaiknya ketika melawan Maung Bandung karena alami kelelahan. Padahal MR Van CS butuh kemenangan demi terus naik ke papan atas klasemen. Dan tentunya ini kemenangan yang diharapkan agar tidak terjadi degradasi ya. Kemudian di samping kanan ada headline putus tren kemenangan Persib. Ada statement dari media official PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengatakan insya Allah latihan dulu di Bali, kemudian 2 Desember berangkat ke Bandung. PSM Makassar punya ambisi besar ketika menjamu Persib Bandung pada pekan 21 Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ingin menghentikan tren tidak terkalahkan Persib Bandung. Berkat tangan dingin Bojan Hodak, Persib mencatatkan 13 laga tanpa kekalahan. Mereka pun kini berada di peringkat 2 klasemen setelah sempat terseok-seok di papan bawah pada awal musim. Catatan bagus Persib ini sangat berpotensi dirusak oleh PSM Makassar. Pasalnya, di 3 pertemuan terakhir PSM Makassar selalu mampu menumbangkan Persib. Bahkan jika bermain di kandang Maung Bandung. Berkaca dari hasil musim lalu, Persib tidak terkalahkan 15 laga sebelum bertemu PSM Makassar. Oke, kemudian jadwal pekan, kita beralih ke bawah halaman 16. Boleh di-scroll sedikit. Ini ada jadwal pekan 21 Liga 1 di mana Persib versus PSM pada Senin 4 Desember pukul 8 sekali lagi akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, dan juga live di Indosiar. Kemudian ada head to head
informasi head to head, di mana yang paling akhir ini di Liga 1 2023-2024 PSM Makassar ada poin 4, kemudian 2 poin dari Persib Bandung. Kemudian ada di Liga 1 2023-2023, 2021-2022 dan seterusnya. Kemudian ini ada informasi terkait dari Bali ke Bandung, itu dengan tujuan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai akan ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu, kemudian akan ke Bandung. Jadi ada beberapa jam yang akan ditempuh oleh pasukan Ramang hingga nantinya tiba di kota Bandung. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait halaman 16, tentunya sudah ada dokumentasi yang akan disampaikan langsung dari tim Tribun Timur. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Kakak Sodi. Alhamdulillah baik kau, Cak. Tadi PSMB jauh tuh mau lagi pergi di Manggala tadi nonton bareng The Maxman. Seri Ji. Mau media apa, Di? Mau media apa, Kak? Setidaknya bisa fokus lah PSM ini lagi, Kak. Betul. Setelah gagal mungkin di AFC, bisa fokus ke Liga 1. Apalagi sekarang mereka di peringkat 10. Ya, kita berdoa semoga bisa Tembus 4 besar. tembus 4 besar dan bisa Betul. juara dan kembali wakili Indonesia lagi musim depan. Iya, jadi selalu ada hikmahnya itu. Nah, terdekat ini di Liga 1, PSM akan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 4 Desember 2023. Nah, pertandingan ini tentu tidak menguntungkan bagi PSM Makassar. Kenapa Tribuners? Karena mereka baru bertanding pada hari Kamis 30 November dan kemudian harus bertanding lagi Senin 4 Desember. Artinya PSM hanya punya waktu persiapan 3 hari untuk berhadapan dengan Persib Bandung. Tentu ini waktu estimasi yang sangat minim bagi M. Arfan CS, apalagi akan melakukan perjalanan juga dari Bali, harus terbang menggunakan pesawat dengan jarak tempuh hampir 2 jam ke Jakarta. Setelah itu melakukan perjalanan darat ke Bandung dengan naik bus sampai 2-3 jam. Tentu ini akan melelahkan bagi para pemain. Nah, di lain sisi Persib Bandung diuntungkan dengan jadwal pertandingan ini karena anak asuh Bojan Hodak ini punya waktu istirahat 7 hari. Terakhir kali mereka bermain ketika lawan Dewa United di pekan 20 pada Minggu 26 September 2023. Tentu ini sangat menguntungkan bagi Persib Bandung karena waktu persiapan yang sangat panjang, pemainnya juga dalam keadaan bugar, berbeda dengan PSM yang bisa dikatakan alami kelelahan dan butuh waktu recovery untuk mengembalikan kebugaran mereka. Nah, Persib juga diuntungkan dengan bermain di hadapan publiknya. Meski begitu, kau Cak, dan para tribuner sebab PSM tentu tidak akan berjuang habis-habisan untuk meraih 3 poin nanti karena kita tahu mereka butuh poin untuk naik ke papan atas klasemen. Di lain sisi pasti punya motivasi kuat untuk menghentikan tren kemenangan atau tren tidak terkalahkan Persib. Kita tahu di bawah asuhan Bojan Hodak, Persib mampu bangkit 13 laga secara beruntun tidak terkalahkan. Kemudian padahal mereka sempat terseret di awal musim berada di papan bawah bahkan di zona degradasi. Nah, tentu ini akan menjadi motivasi berlipat ganda bagi M. Arfan serta para pemain PSM untuk
memetik 3 poin. Nah, Iya. yang perlu diperhatikan di sini oleh pelatih Bernardo Tavares adalah bagaimana mengatur recovery dengan waktu istirahatnya minim ini, termasuk menyiapkan taktik dan rotasi bagi para pemainnya. Hal ini tentu untuk menghindari pemain dari cedera, supaya mereka bisa tampil kompetitif ke depannya. Karena di awal musim sudah banyak pemain cedera, tentu kita tidak mau ada hal-hal kembali ini terulang sehingga membawa PSM mengalami performa yang belum konsisten. Ya. Begitu kau, Cak. Oke deh, Kak PSM. Basmadi. Ewa ke PSM Makassar. Ewa kok. Harus tuh. Baik Tribuners, itulah tadi beberapa highlight dari Tribun Timur Cetak, dan tentunya tadi sudah ada beberapa informasi yang Vio bagikan dari halaman 1, halaman 8, kemudian juga beralih ke halaman 16 di mana ada beberapa rubrik yang sudah Vio sampaikan. Memang dalam Tribun Timur Cetak ada beberapa rubrik yang senantiasa dihadirkan, seperti ada rubrik bisnis, rubrik nasional, rubrik probis, rubrik komunitas, rubrik buffer line, dan masih banyak lainnya ya. Dan tentunya untuk mendapatkan atau juga berlangganan Tribun Timur Cetak atau juga yang biasa dikenal istilah koran, bisa Tribuners dapat menghubungi di nomor 0411-811-5500. Kemudian bisa juga melalui via WA atau juga SMS di nomor 081-1413 Jenderal 5 atau 5555 sebanyak 4 kali. Dan untuk informasi lebih lengkapnya di hari-hari berikutnya tentunya akan kami sajikan dalam bentuk review highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya, mulai dari hari Senin hingga Sabtu. Kemudian untuk lebih lengkapnya juga, jika masih senang membaca melalui gadget atau smartphone, Tribuners dapat mengakses di makassar.tribunnews.com. Untuk itu, di edisi 1 Desember 2023 hari ini cukup sampai di sini. Saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Jumat 1 Desember 2023. Dan tentunya di awal bulan, di akhir tahun ini, tentunya di tepat 1 Desember 2023, Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi menarik dan juga edukasi bagi kita semua dengan tema kita hari ini yang paling terpampang nyata di halaman 1 highlight Tribun Timur Cetak, yaitu Polda khawatir banyak caleg stres. Benarkah demikian dan mengapa sampai Polda mengkhawatirkan hal ini? Tentunya sudah dihimpun oleh jurnalis Tribun Timur dan kemudian dikelola hingga masuk dan juga disebarluaskan melalui Tribun Timur Cetak dan juga Tribun Timur website, maksudnya website Tribun Timur, dan juga bahkan di sosial media pasti juga disampaikan dan juga diberikan informasi-informasi yang telah dihimpun oleh seluruh jurnalis Tribun Timur. Dan tentunya untuk mengawal perjumpaan kita hari ini, sesuai dengan Vio sampaikan bahwa kita akan mengulas tuntas beberapa halaman di Tribun Timur Cetak. Namun sebelum itu Vio sampaikan berulang kali untuk Tribuners, mungkin yang penasaran juga yang masih senang untuk baca secara fisik ataupun juga koran gitu ya, bisa berlangganan di hotline 0411-811-5500
atau juga bisa melalui SMS atau via WA di nomor 081 1413 5555 atau biasa dikenal dengan Jenderal 5. Nah, kita beralih ke judul kita yang paling besar dengan font paling besar nih, headline Polda khawatir banyak caleg stres. Nah, jika tak terpilih sebagai anggota dewan, ini maksudnya poinnya ada dua ya. Mengapa Polda khawatir banyak caleg stres? Bahwa jika tak terpilih sebagai anggota dewan itu bisa menjadi alasan, dan juga di Makassar sendiri satu kursi diperebutkan 15 caleg. Bayangkan ada beberapa caleg yang mungkin tidak bisa menduduki kursi DPR atau juga DPR RI, DPRD di tahun 2024 nantinya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Polda, banyaknya nanti caleg yang menjadi stres. Kemudian jelang pemilu 2024, banyak calon anggota legislatif atau caleg yang tidak terpilih dikhawatirkan stres atau alami gangguan jiwa. Tingginya tingkat persaingan memperebutkan kursi jadi penyebabnya. Salah satu contoh persaingan ketat memperebutkan kursi di parlemen adalah di DPRD Kota Makassar. Jumlah kursi yang tersedia saat ini sebanyak 50 kursi, sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 749. Wah, ada 749 orang yang mendaftar sebagai caleg, tapi hanya 50 kursi yang tersedia nih untuk di Makassar sendiri ya. Artinya satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Sedangkan untuk DPRD Sulawesi Selatan, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 85, sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 1.138 orang atau satu kursi diperebutkan 13 caleg. Jadi perbandingannya ini cukup besar ya. Kemudian kita beralih ke judul lainnya atau headline lainnya di halaman 1, yaitu Inside PSM. Nih ada dari wartawan Tribun Timur melaporkan dari Bari langsung. Pak Api, adakah? Gitu. Kemudian di headline berikutnya masih di Inside PSM, 1 poin untuk ranking Indonesia. Jadi hasil imbang 1-1 atas Haipong di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali tetap memberi makna. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tetap bangga pada anak asuhnya meski gagal melaju ke babak selanjutnya di AFC Cup 2023-2024. Kemudian kita ke headline banyak cuan berkendara dengan Benelli Kiwe. Jadi setiap ada podcast di Tribun Timur kemudian akan dinarasikan menjadi berita seperti ini. Benelli and Year Sale. Menjelang akhir tahun, dealer motor berlomba-lomba menghadirkan ragam kegiatan dan promosi menarik. Benelli Kiwe misalnya sudah menyiapkan sebuah event yang akan berlangsung di pekan pertama Desember 2023. Wah, ini baru awal bulan udah disambut dengan beberapa event nantinya ya. Dalam podcast Tribun Business Forum edisi Rabu 29 November 2023, Operational Manager Kalak Cars Yuri Afdillah memaparkan terkait perkembangan bisnis otomotif Makassar dan rencana kegiatan tersebut. Ini ada beberapa event dan juga akan diselenggarakan di awal bulan, tepatnya di minggu awal. Kemudian kita beralih ke samping kiri dari Benelli and Year Sale, ada Arzu Kaprol membawa kaftan Turki ke pentas dunia. Ini laporan langsung dari wartawan Tribun Network, Dahlan Dahi dari Moskow, Rusia. Arzu Kaprol orang Turki bangsa yang separuh Eropa, Asia dan Arab. Di negaranya ada salju juga panas. Kerajaan Ottoman adalah salah satu kerajaan besar bersaing dengan kerajaan-kerajaan besar Eropa lainnya. Arzu yang kini berusia 50, lahir dalam lingkungan itu. Ia belajar fashion design di Turki dan Paris. Nah, ini yang paling terkenal dari karyanya Arzu adalah kaftan, desain baju wanita, terusan panjang yang kadang menutupi mata kaki. Dan juga kaftan populer di Indonesia sebagai pakaian muslimah pastinya ya. Dan kita beralih ke halaman paling atas lagi. Terlebih dahulu, mohon maaf. Kita beralih bahwa ini adalah persahabatan Aksa Mahmud dengan box raksasa pembangkit listrik Jepang. Dengan headline berjudul "Mengapa Jembatan Penyeberangan Kurang di Makassar?" Bahwa ini adalah pendiri, kita lihat nih di samping kanan terpampang nyata ada 5 orang yang sedang berkumpul, dan ini merupakan pendiri Bosowa Muhammad Aksa Mahmud dan Presiden and CEO Kandan Power Tech Corporation
Hiroshi Nakajima. Ini yang mengangkat cangkir berisi tuak manis tanda bersunang untuk persahabatan mereka di ruang tamu PLTU Jeneponto. Oke, mungkin untuk informasi lebih lengkapnya kami akan tayangkan cuplikan berikut ini. Kakak Ires. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai Tribunas. Kodom PSM tadi, Dik. PSM pasti. Itu jadi HL ya? Bukan Pak Cak. Apa? Yang HL ini untuk edisi Tribun Timur edisi Jumat? 1 Desember 2023 adalah tadi kan diskusi Poca di kantor Kejaksaan Tinggi. Di situ ada Bawaslu, ada Polda, dari pihak Polda, ada dari Kejati, ada dari Pemprov, ada Pemkot dan sebagainya. Jadi pokoknya lengkap di situ Forkopimda. Yang dibahas apa Poca? Tentang kerawanan pemilu 2024. Nah, yang menarik dari pernyataan dari Wakapolda dari sini Poca, Brigadir Jenderal Polisi Husaini Patopo, dia menganalisa bahwa kemungkinan besar nanti setelah pemilu 2024 nanti ini akan banyak caleg yang mengalami depresi. Pasti nih. Depresi, gangguan jiwa dan sebagainya. Kodong. Nah, penyebabnya apa? Karena yang pertama, faktor persaingan ketat menuju kursi parlemen. Betul. Yang kedua, banyaknya uang yang harus dikeluarkan, modal yang harus dikeluarkan untuk bersaing di pilkada pemilu ini. Betul. Bahkan katanya Poca ada yang sampai jual rumah, jual mobil demi membuat baliho, demi sosialisasi. Dede. Nah, bahkan sampai keluar miliar-miliar. Ini baru DPRD Makassar, belum lagi DPRD provinsi, belum lagi DPRD RI. Banyak sekali. Nah, makanya Poca Polda itu mengusulkan supaya semua tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang psikologi, tentang kejiwaan, akan diperbantukan nanti Poca di Pemprov Sulsel. Diperbantukan untuk mengantisipasi tingginya lonjakan pasien gangguan jiwa setelah pemilu. Jadi dia minta juga kalau bisa ada juga dari Kejaksaan Tinggi. Kalau ada tim kesehatannya dari Kejaksaan Tinggi, tolong bantu karena ini pasti dipastikan akan tinggi. Betul. Nah, sebagai perbandingan saja Poca, di Makassar itu kan ada 50 kursi. Dan ternyata yang bertarung nanti itu ada kurang lebih sampai 700 orang. 749 orang Poca. Jadi 50 kursi yang diperebutkan. Satu kursi berbanding, jadi satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Dulu waktu kita SPMB, CPN apa? CPNS. Mau masuk di perguruan tinggi, satu kursi sampai 27, sampai paling banyak ya kalau untuk yang fakultas tinggi, fakultas favorit mungkin lebih tinggi Pak ya. Dokteran misalnya sampai 100 lebih orang. Ini satu kursi 15 orang. Itu baru DPRD Makassar. Bagaimana kalau DPRD RI? Lebih tinggi lagi, lebih tinggi biayanya. Nah, Bawaslu juga sebagai Polda juga sudah mengingatkan kepada Bawaslu supaya mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan di pemilu nanti. Nah, menjelang pemilihan nanti Poca, pemilu nanti ini, Polda juga akan mengerahkan 12.000 pasukan akan mengawasi pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan kampanye sampai debat nanti, pilpres dan sebagainya, dan juga sampai pencoblosan. Nah, itu mungkin Poca yang hal-hal menarik tentang di halaman 1. Kemudian berikutnya Poca tentang PSM. Ya. Tadi PSM baru saja bertanding di grup H AFC Cup 2023. Ya sebenarnya Poca bermain seri imbang, PSM Makassar bermain imbang 1-1. Tapi ya apa boleh buat, mungkin bukan takdirnya PSM, bukan nasibnya PSM untuk lolos tahun ini Poca.
imbang 1-1, PSM pastikan gagal karena sebenarnya dia gagal ke semifinal zona ASEAN karena sebenarnya PSM mengincar runner up terbaik tapi tidak mungkin bisa mengejar Phnom Penh yang sudah lebih dahulu hampir pasti akan lolos ke babak semifinal dengan status runner up terbaik. Iya. Jadi kita berharap saja semoga mudah-mudahan setelah AFC Cup ini PSM Makassar akan fokus ke Liga 1. Betul. Liga 1 karena lebih baik fokus ke Liga 1 dan sebelumnya memang kan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan bahwa dia tidak terlalu berharap di AFC ini. Iya. Dia kan lebih fokus ke Liga 1 nanti demi mempertahankan juara. Iya. Jadi Bisa sementara di situ peluang untuk lolos ke 4 besar nanti ini masih ada, Coach. Betul. Masih besar. Nanti dalam waktu dekat akan menghadapi Persib Bandung, ya itu yang ujian utamanya nanti Bernardo Tavares dan pemain-pemain asing yang baru. Iya. Mudah-mudahan bisa lolos ke 4 besar berikutnya, Coach. Itu saja mungkin Poca berita untuk kisi-kisi halaman 1 untuk edisi Jumat 1 Desember 2023. Untuk selengkapnya silakan dibaca Tribun Timur edisi cetak. Ya, baik Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya tadi sudah disampaikan melalui cuplikan tadi. Kemudian juga untuk informasi dan juga jika Tribuners penasaran untuk informasi lebih lengkapnya, lebih detailnya, tentunya masih ada beberapa paragraf kalimat yang akan disampaikan di halaman 7. Dari beberapa headline yang di halaman 1 akan berlanjut ke halaman 7. Tapi untuk mengefisienkan waktu, tentunya Tribuners dapat mengakses berita hari ini di paper website makassar.tribunnews.com. Untuk itu kita beralih ke halaman nomor 8. Ini dengan rubrik Mata Lokal Memilih. Tentunya ada beberapa informasi juga yang menjadi headline atau juga highlight di halaman 8. Yang pertama, yang paling terpampang nyata tentunya ada yang dengan font tebal, kemudian ada juga yang digambarkan dengan gambar. Tapi kita beralih dulu yang font tebal dengan bunyi Andi Dasminur, Wawan dipanggil Prabowo, Dr. Udin kawal putra Ganjar. Ini adalah rapat koordinasi kampanye di mana tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah mulai bergerak untuk memenangkan calon masing-masing. Tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka segera menyusun strategi nasional di Jakarta pada Jumat 1 Desember hari ini. Agendanya rapat kerja koordinasi TKN Prabowo Gibran se-Indonesia. Dharma Wangsamuin dipanggil dalam kapasitas sebagai sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sulawesi Selatan, di mana Dharma Wangsamuin mengatakan, "Insya Allah saya berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan TKN Prabowo Gibran di Jakarta." Dua perwakilan TKD Prabowo Gibran Sulsel diundang. Selain Dharma Wangsa, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Andi Damin Sur M juga dipanggil. Wawan Sapaan mengatakan rapat kerja ini akan dipimpin Ketua TKN Rosan Roslani. Nantinya, kata Wawan, hasil rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti ke TKD Sulsel. Jadi rapat akan dilaksanakan di Jakarta yang dimana dihadiri oleh TKN dan juga para anggota TKD. Kemudian apa nanti hasil dari rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti atau juga bisa menjadi cerminan untuk apa yang menjadi agenda dari tim kampanye daerah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Sulawesi Selatan. Kemudian Dharma Wangsa juga optimis mengulang kemenangan Prabowo di Sulawesi Selatan seperti Pilpres 2019 lalu. Sementara itu putra tunggal calon presiden Ganjar Pranowo, Alam Ganjar akan ke Makassar. Ini Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Sulsel, Dr. Udin Saputra Malik, mengatakan kunjungan Alam Ganjar untuk menyapa para relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Jadi selain adanya aktivitas atau agenda rapat koordinasi kampanye yang akan digelar hari ini oleh TKN dan juga TKD Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, akan ada juga agenda yang dihadirkan atau juga menghadirkan langsung anak dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Dalam hal ini adalah putra tunggal calon presiden Ganjar Pranowo atas nama Alam Ganjar.
Kemudian pertemuan akan berlangsung di Bikin-Bikin Kreatif Nipa Mall, Panaikan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat siang. Jadi tepat hari ini juga agendanya sama, satu di Jakarta, satunya berpusat di Makassar. Dan yang di Makassar khususnya di Bikin-Bikin Kreatif Nipah Mall. Ini ada di lantai 3 kalau nggak salah. Tak hanya menyapa para relawan, Alam Ganjar akan berkunjung ke Masjid 99 Kuba hingga agenda bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae. Rencananya Alam Ganjar akan berada di Kota Daeng selama 2 hari. Ini kesempatan buat mungkin pendukung dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 mungkin bisa melakukan diskusi atau juga pertemuan langsung bersama anak dari Ganjar Pranowo yang akan memiliki beberapa agenda di Kota Makassar, khususnya yang tadi sudah Vio sampaikan bahwa Jumat siang ini menyapa para relawan, kemudian juga mengunjungi Masjid 99 Kuba, juga agenda bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae. Selanjutnya di samping kiri dari Andi Dasminur Wawan dipanggil Prabowo, kita ada judul Api Fadli Ananda berebut suara Makassar. Sedikit Vio akan ulas. 2 mantan kontestan pemilihan wali Pilwali Kota Makassar, Munafri Arifudin dan Fadli Ananda, akan berebut suara daerah pemilihan Sulsel 1 DPRD Sulawesi Selatan. Mereka sama-sama menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Munafri Arifudin alias Api maju lewat Partai Golkar, sementara Fadli Ananda mengendarai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ini keduanya maju di daerah pemilihan dapil yang sama ya, Dapil Makassar A. Dapil ini meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, Rapocini, dan Sangkarang. Munafri Arifudin menyampaikan persiapannya mantap untuk melenggang di DPRD Sulawesi Selatan. Ini jadi pilihan buat masyarakat Makassar, khususnya Dapil Makassar A, untuk memilih antara Munafri Arifudin atau Fadli Ananda, karena berduanya sama-sama di Dapil Makassar A dan juga sama-sama maju dalam pemilihan Sulsel 1 DPRD Sulawesi Selatan. Dan kita beralih ke headline berikutnya dari halaman 8, yaitu seperti yang Vio sampaikan, ada yang font tebal namun ada juga yang bergambar. Ini merupakan pertahankan gelar, Bupati Luwu kembali terima penghargaan Swasti Sabah Wistara. Nah, Bupati Luwu Dr. Andes Haji Basmin Matayang menerima penghargaan Swasti Sabah Wistara yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi didampingi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pada malam anugerah tanda penghargaan Swasti Sabah KKS dan STBM Award 2023 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta pada Selasa 28 November 2023. Kabupaten Luwu menjadi salah satu dari 27 kabupaten kota se-Indonesia satu-satunya di Luwu Raya yang meraih penghargaan tertinggi di bidang kesehatan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, Basmin Matayang menyampaikan apresiasinya atas kinerja Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Luwu yang bahu-membahu mempertahankan Swasti Sabah Wistara. Jadi ini penghargaan yang kedua kali didapatkan oleh Kabupaten Luwu. Ini ada beberapa penghargaan lainnya di samping kiri dengan warna hijau kuning. Di antaranya mungkin boleh nanti disaksikan langsung oleh Tribuners, bisa mengakses di e-paper dan juga bisa memiliki secara fisik yaitu koran dari Tribun Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya dari halaman 8 tentunya kami sudah merangkum dokumentasi. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Pergerakan dari calon presiden di wilayah lokal. Nah ini kan kita rilis sedikit di tim Prabowo Gibran itu hari ini akan menggelar rapat koordinasi tim pemenangan bersama dengan tim kampanye nasional. Jadi Pak Prabowo datang, Gibran datang, ketua timnya Pak Rosan mantan dubes Amerika Serikat itu akan memimpin. Nah menariknya semua TKD-TKD yang sudah di-SK-kan kemarin ada namanya Pak Andi Damisnur ya. Damisnur ini adalah seorang jenderal intelijen. Ini menarik ini karena kenapa Prabowo menempatkan seorang jenderal polisi yang
punya kekhususan kemampuan di intelijen. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh tim-timnya lain. Kalau misalnya Anies kan jelas ya, belakangnya ketua timnya di sini itu Pak Rusdi Masih kan politisi dan pengusaha. Iya. Tapi yang menarik karena Prabowo mengambil seorang mantan perwira tinggi, seorang jenderal dibilang intelijen, pasti perwiranya semua. Dia tidak bahas di mana perwiranya. Kemudian yang menarik juga secara mengejutkan, siapa namanya? Ganjar Mahfud itu mengambil seorang anak muda, meskipun ini dia menantunya Pak Wali, tapi ini masih muda. Sebuah yang cukup berani ya di antara dua lawan ini tadi, yang mengambil seorang yang berpengalaman sudah di atas 50 tahun semua. Artinya mereka berpengalaman di politik. Pak Andi dan Isnur juga pasti berpengalaman di intelijenan. Nah, seperti itu. Dia pasti tahu lah bagaimana caranya untuk melakukan infiltrasi. Nah, seperti itu. Penyusupan nanti kita akan mencoba wawancara dengan para ketua-ketua tim ini, bagaimana sebenarnya pergerakannya, apa saja yang mereka akan lakukan di 3 bulan menuju pemilihan presiden. Selain itu kita bahas juga 2 kontestan Pilwalkot 2020 lalu, Pak Munafir Arifudin dengan Dr. Faddananda akan satu dapil bertarung memperebutkan suara di daerah pemilihan Sulsel 1. Ada wawancaranya masing-masing bagaimana merebut suara. Nah, kita lihat saja siapa yang akan paling banyak suaranya. Apakah Pak Api atau Dr. Fadil. Seperti itu kita bahas di politik. Jangan lupa baca harian Tribun Timur hari ini, tanggal 1 Desember, di halaman 8 atau dari halaman 11 tulisan. Baik, Tribuners, kemudian kita beralih ke halaman terakhir atau halaman 16 dari Tribun Timur Cetak. Dan sepertinya ini adalah, bukan sepertinya lagi, karena memang ini patokannya bahwa di halaman 16 adalah rubrik Tribun PSM. Dengan judul di edisi Jumat 1 Desember 2023, tak diuntungkan jadwal. Ini dengan poin merah mengatakan bahwa waktu istirahat PSM Makassar 3 hari, Persib Bandung 7 hari. Nah, ini pertandingan berat dijalani PSM Makassar pekan ini. Dalam kurun waktu 4 hari, harus bermain 2 laga di 2 kompetisi berbeda. PSM Makassar berjibaku dengan Haipong di fase grup H AFC Cup 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis 30 November 2023 malam. Belum sempat menarik napas, PSM Makassar dinanti Persib Bandung pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Duel kedua tim tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023 malam. Jadi memang waktu istirahatnya hanya 3 hari sejak kemarin pertandingan melawan Haipong di fase grup HFC Cup. Kemudian nantinya di hari Senin tanggal 4 Desember akan bertanding dengan Persib Bandung. Artinya anak asuh Bernardo Tavares hanya memiliki waktu selama 3 hari untuk bersiap hadapi Persib Bandung. Estimasi tersebut masih belum menghitung waktu perjalanan PSM Makassar dari Bali ke Bandung. Di kubu Persib Bandung, waktu persiapannya 7 hari lamanya. Tim asuhan Bojan Hodak ini terakhir kali bermain lawan Dewa United di pekan 20 pada Minggu 26 November 2023. Tentu selisih waktu persiapan ini membuat PSM Makassar tidak diuntungkan saat menguji kekuatan Persib Bandung. Pasukan Ramang pun diragukan bisa tampil dengan kondisi terbaiknya ketika melawan Maung Bandung karena alami kelelahan. Padahal MR Van CS butuh kemenangan demi terus naik ke papan atas klasemen. Dan tentunya ini kemenangan yang diharapkan agar tidak terjadi degradasi ya. Kemudian di samping kanan ada headline putus tren kemenangan Persib.
Ada statement dari media official PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengatakan insya Allah latihan dulu di Bali, kemudian 2 Desember berangkat ke Bandung. PSM Makassar punya ambisi besar ketika menjamu Persib Bandung pada pekan 21 Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ingin menghentikan tren tidak terkalahkan Persib Bandung. Berkat tangan dingin Bojan Hodak, Persib mencatatkan 13 laga tanpa kekalahan. Mereka pun kini berada di peringkat 2 klasemen setelah sempat terseok-seok di papan bawah pada awal musim. Catatan bagus Persib ini sangat berpotensi dirusak oleh PSM Makassar. Pasalnya, di 3 pertemuan terakhir PSM Makassar selalu mampu menumbangkan Persib. Bahkan jika bermain di kandang Maung Bandung. Berkaca dari hasil musim lalu, Persib tidak terkalahkan 15 laga sebelum bertemu PSM Makassar. Oke, kemudian jadwal pekan, kita beralih ke bawah halaman 16. Boleh di-scroll sedikit. Ini ada jadwal pekan 21 Liga 1 di mana Persib versus PSM pada Senin 4 Desember pukul 8 sekali lagi akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, dan juga live di Indosiar. Kemudian ada head to head, informasi head to head di mana yang paling akhir ini di Liga 1 2023-2024 PSM Makassar ada poin 4, kemudian 2 poin dari Persib Bandung. Kemudian ada di Liga 1 2023-2023, 2021-2022 dan seterusnya. Kemudian ini ada informasi terkait dari Bali ke Bandung, itu dengan tujuan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai akan ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu, kemudian akan ke Bandung. Jadi ada beberapa jam yang akan ditempuh oleh pasukan Ramang hingga nantinya tiba di kota Bandung. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait halaman 16, tentunya sudah ada dokumentasi yang akan disampaikan langsung dari tim Tribun Timur. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Kakak Swadi. Alhamdulillah baik kau, Cak. Tadi PSMD jauh tuh mau lagi pergi di Manggala tadi nonton bareng The Maxman. Seri Ji. Mau media apa, Di? Mau media apa, Kak? Setidaknya bisa fokus lah PSM ini lagi, Kak. Betul. Setelah gagal mungkin di AFC, bisa fokus ke Liga 1. Apalagi sekarang mereka di peringkat 10. Ya, kita berdoa semoga bisa tembus 4 besar. Tembus 4 besar dan bisa juara dan kembali wakil Indonesia lagi musim depan. Iya, Di, selalu ada hikmahnya itu. Nah, terdekat ini di Liga 1, PSM akan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 4 Desember 2023. Nah, pertandingan ini tentu tidak menguntungkan bagi PSM Makassar. Kenapa Tribuners? Karena mereka baru bertanding pada hari Kamis 30 November dan kemudian harus bertanding lagi Senin 4 Desember. Artinya PSM hanya punya waktu persiapan 3 hari untuk berhadapan dengan Persib Bandung. Tentu ini waktu estimasi yang sangat minim bagi M. Arfan CS, apalagi akan melakukan perjalanan juga dari Bali, harus terbang menggunakan pesawat dengan jarak tempuh hampir 2 jam ke Jakarta. Setelah itu melakukan perjalanan darat ke Bandung dengan naik bus sampai 2-3 jam. Tentu ini akan melelahkan bagi para pemain. Nah, di lain sisi Persib Bandung diuntungkan dengan jadwal pertandingan ini karena anak asuh Bojan Hodak ini punya waktu istirahat 7 hari
Terakhir kali mereka bermain ketika lawan Dewa United di pekan 20 pada Minggu 26 September 2023. Tentu ini sangat menguntungkan bagi Persib Bandung karena waktu persiapan yang sangat panjang, pemainnya juga dalam keadaan bugar, berbeda dengan PSM yang bisa dikatakan alami kelelahan dan butuh waktu recovery untuk mengembalikan kebugaran mereka. Nah, Persib juga diuntungkan dengan bermain di hadapan publiknya. Meski begitu, Kau Cak, dan para tribuners PSM tentu tidak akan berjuang habis-habisan untuk meraih 3 poin nanti, karena kita tahu mereka butuh poin untuk naik ke papan atas klasemen. Di lain sisi pasti punya motivasi kuat untuk menghentikan tren kemenangan atau tren tidak terkalahkan Persib. Kita tahu di bawah asuhan Bojan Hodak, Persib mampu bangkit 13 laga secara beruntun tidak terkalahkan. Kemudian padahal mereka sempat terseret di awal musim berada di papan bawah, bahkan di zona degradasi. Nah, tentu ini akan menjadi motivasi berlipat ganda bagi M. Arfan serta para pemain PSM untuk memetik 3 poin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini oleh pelatih Bernardo Tavares adalah bagaimana mengatur recovery dengan waktu istirahatnya minim, termasuk menyiapkan taktik dan rotasi bagi para pemainnya. Hal ini tentu untuk menghindari pemain dari cedera, supaya mereka bisa tampil kompetitif ke depannya. Karena di awal musim sudah banyak pemain cedera, tentu kita tidak mau ada hal-hal kembali ini terulang sehingga membawa PSM mengalami performa yang belum konsisten. Begitu, Kau Cak. Oke deh, Mas Wadi. Ewa ke PSM Makassar. Ewa kok. Harus tuh. Baik Tribuners, itulah tadi beberapa highlight dari Tribun Timur Cetak, dan tentunya tadi sudah ada beberapa informasi yang Vio bagikan dari halaman 1, halaman 8, kemudian juga beralih ke halaman 16 di mana ada beberapa rubrik yang sudah Vio sampaikan. Memang dalam Tribun Timur Cetak ada beberapa rubrik yang senantiasa dihadirkan, seperti ada rubrik bisnis, rubrik nasional, rubrik probis, rubrik komunitas, rubrik buffer line, dan masih banyak lainnya ya. Dan tentunya untuk mendapatkan atau juga berlangganan Tribun Timur Cetak atau juga yang biasa dikenal istilah koran, bisa Tribuners dapat menghubungi di nomor 0411 811 5500. Kemudian bisa juga melalui via WA atau juga SMS di nomor 081 1413 Jenderal 5 atau 5555 sebanyak 4 kali. Dan untuk informasi lebih lengkapnya di hari-hari berikutnya tentunya akan kami sajikan dalam bentuk review highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya, mulai dari hari Senin hingga Sabtu. Kemudian untuk lebih lengkapnya juga, jika masih senang membaca melalui gadget atau smartphone, Tribuners dapat mengakses di makassar.tribunnews.com. Untuk itu, di edisi 1 Desember 2023 hari ini cukup sampai di sini. Saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Ciretno, dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Jumat 1 Desember 2023. Dan tentunya di awal bulan, di akhir tahun ini, tentunya di tepat 1 Desember 2023, Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi menarik dan juga edukasi bagi kita semua dengan tema kita hari ini yang paling terpampang nyata di halaman 1 Highlight Tribun Timur Cetak, yaitu Polda khawatir banyak caleg stres. Benarkah demikian dan mengapa sampai Polda mengkhawatirkan hal ini? Tentunya sudah dihimpun oleh jurnalis Tribun Timur dan kemudian dikelola hingga masuk dan juga disebarluaskan melalui Tribun Timur Cetak dan juga Tribun Timur website, maksudnya website Tribun Timur, dan juga bahkan di sosial media pasti juga disampaikan dan juga diberikan informasi-informasi yang telah dihimpun oleh seluruh jurnalis Tribun Timur. Dan tentunya untuk mengawal perjumpaan kita hari ini, sesuai dengan Vio sampaikan bahwa kita akan mengulas tuntas beberapa halaman di Tribun Timur Cetak. Namun sebelum itu Vio sampaikan berulang kali untuk Tribuners, mungkin yang penasaran juga yang masih senang untuk baca secara fisik ataupun juga koran gitu ya, bisa berlangganan di hotline 0411-811-5500 atau juga bisa melalui SMS atau via WA di nomor 081-1413-5555 atau biasa dikenal dengan Jenderal 5. Nah, kita beralih ke judul kita yang paling besar dengan font paling besar nih, headline Polda khawatir banyak caleg stres. Nah, jika tak terpilih sebagai anggota dewan, ini maksudnya poinnya ada dua ya. Mengapa Polda khawatir banyak caleg stres? Bahwa jika tak terpilih sebagai anggota dewan itu bisa menjadi alasan, dan juga di Makassar sendiri satu kursi diperebutkan 15 caleg. Bayangkan ada beberapa caleg yang mungkin tidak bisa menduduki kursi DPR atau juga DPR RI, DPRD di tahun 2024 nantinya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Polda, banyaknya nanti caleg yang menjadi stres. Kemudian jelang pemilu 2024, banyak calon anggota legislatif atau caleg yang tidak terpilih dikhawatirkan stres atau alami gangguan jiwa. Tingginya tingkat persaingan memperebutkan kursi jadi penyebabnya. Salah satu contoh persaingan ketat memperebutkan kursi di parlemen adalah di DPRD Kota Makassar. Jumlah kursi yang tersedia saat ini sebanyak 50 kursi, sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 749. Wah, ada 749 orang yang mendaftar sebagai caleg, tapi hanya 50 kursi yang tersedia nih untuk di Makassar sendiri ya. Artinya satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Sedangkan untuk DPRD Sulawesi Selatan, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 85. Sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 1.138 orang atau satu kursi diperebutkan 13 caleg. Jadi perbandingannya ini cukup besar ya. Kemudian kita beralih ke judul lainnya atau headline lainnya di halaman 1, yaitu Inside PSM. Nih ada dari wartawan Tribun Timur melaporkan dari Bari langsung. Pak Api, adakah? Gitu. Kemudian di headline berikutnya masih di Inside PSM, 1 poin untuk ranking Indonesia. Jadi hasil imbang 1-1 atas Haipong di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali tetap memberi makna. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tetap bangga pada anak asuhnya meski gagal melaju ke babak selanjutnya di AFC Cup 2023-2024. Kemudian kita ke headline banyak cuan berkendara dengan Benelli Kiwe. Jadi setiap ada podcast di Tribun Timur kemudian akan dinarasikan menjadi berita seperti ini. Benelli and Year Sale. Menjelang akhir tahun, dealer motor berlomba-lomba menghadirkan ragam kegiatan dan promosi menarik. Benelli Kiwe misalnya sudah menyiapkan sebuah event yang akan berlangsung di pekan pertama Desember 2023. Wah, ini baru awal bulan udah disambut dengan beberapa event nantinya ya. Dalam podcast Tribun Business Forum edisi Rabu 29 November 2023, Operational Manager Kala Cars Yuri Afdillah memaparkan terkait perkembangan bisnis otomotif Makassar dan rencana kegiatan tersebut.
Ini ada beberapa event dan juga akan diselenggarakan di awal bulan, tepatnya di minggu awal. Kemudian kita beralih ke samping kiri dari Benelli and Yersel. Ada Arzu Kaprol membawa kaftan Turki ke pentas dunia. Ini laporan langsung dari wartawan Tribun Network, Dahlan Dahi dari Moskow, Rusia. Arzu Kaprol orang Turki bangsa yang separuh Eropa, Asia, dan Arab. Di negaranya ada salju juga panas. Kerajaan Ottoman adalah salah satu kerajaan besar bersaing dengan kerajaan-kerajaan besar Eropa lainnya. Arzu yang kini berusia 50, lahir dalam lingkungan itu. Ia belajar fashion design di Turki dan Paris. Nah, ini yang paling terkenal dari karyanya Arzu adalah kaftan, desain baju wanita, terusan panjang yang kadang menutupi mata kaki. Dan juga kaftan populer di Indonesia sebagai pakaian muslimah pastinya ya. Dan kita beralih ke halaman paling atas lagi. Terlebih dahulu, mohon maaf. Kita beralih bahwa ini adalah persahabatan Aksa Mahmud dengan box raksasa pembangkit listrik Jepang. Dengan headline berjudul "Mengapa Jembatan Penyeberangan Kurang di Makassar?" Bahwa ini adalah pendiri, kita lihat nih di samping kanan terpampang nyata ada 5 orang yang sedang berkumpul, dan ini merupakan pendiri Bosowa, Muhammad Aksa Mahmud, dan Presiden NCAO Kandan Power Tech Corporation Hiroshi Nakajima. Ini yang mengangkat cangkir berisi tuak manis tanda bersulang untuk persahabatan mereka di ruang tamu PLTU Jeneponto. Oke, mungkin untuk informasi lebih lengkapnya kami akan tayangkan cuplikan berikut ini. Kakak Ires. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai Tribunas. Kodong PSM tadi, Dik. PSM pasti. Itu jadi HL ya? Bukan, Pak. Apa? Yang HL ini untuk edisi Tribun Timur edisi Jumat 1 Desember 2023 adalah tadi kan diskusi Poca di kantor Kejaksaan Tinggi. Di situ ada Bawaslu, ada Polda, dari pihak Polda, ada dari Kejati, ada dari Pemprov, ada Pemkot dan sebagainya. Jadi pokoknya lengkap di situ Forkopimda. Yang dibahas apa Poca? Tentang kerawanan pemilu 2024. Nah, yang menarik dari pernyataan dari Wakapolda dari sini Poca, Brigadir Jenderal Polisi Husaini Patopo, dia menganalisa bahwa kemungkinan besar nanti setelah pemilu 2024 nanti ini akan banyak caleg yang mengalami depresi. Pasti nih. Depresi, gangguan jiwa dan sebagainya. Kodong. Nah, penyebabnya apa? Karena yang pertama, faktor persaingan ketat menuju kursi parlemen. Betul. Yang kedua, banyaknya uang yang harus dikeluarkan, modal yang harus dikeluarkan untuk bersaing di pilkada pemilu ini. Betul. Bahkan katanya Poca ada yang sampai jual rumah, jual mobil demi membuat baliho, demi sosialisasi. Nah, bahkan sampai yang keluar miliar-miliar. Ini baru DPRD Makassar, belum lagi DPRD provinsi, belum lagi DPRD RI. Banyak sekali. Nah, makanya Poca Polda itu mengusulkan supaya semua tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang psikologi, tentang kejiwaan, akan diperbantukan nanti Poca di Pemprov Sulsel. Diperbantukan untuk mengantisipasi tingginya lonjakan pasien gangguan jiwa setelah pemilu. Jadi dia minta juga kalau bisa ada juga dari Kejaksaan Tinggi, kalau ada tim kesehatannya dari Kejaksaan Tinggi, tolong bantu karena ini pasti dipastikan akan tinggi. Betul. Nah, sebagai perbandingan saja Poca, di Makassar itu kan ada 50 kursi. Dan ternyata yang bertarung nanti itu ada kurang lebih sampai 700 orang. 749 orang Poca. Jadi 50 kursi yang diperebutkan. Satu kursi berbanding, jadi satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Dulu waktu kita SPMB, CPN CPNS,
mau masuk di perguruan tinggi, satu kursi sampai 27, sampai paling banyak ya kalau untuk yang fakultas-fakultas tinggi, fakultas-fakultas favorit mungkin lebih tinggi Pak ya. Iya. Dokteran misalnya sampai 100 lebih orang. Ini satu kursi 15 orang. Itu baru DPRD Makassar. Bagaimana kalau DPRD RI? Lebih tinggi lagi, lebih tinggi biayanya. Nah, Bawaslu juga sebagai Polda juga sudah mengingatkan kepada Bawaslu supaya mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan di pemilu nanti. Nah, menjelang pemilihan nanti, pemilu nanti ini, Polda juga akan mengerahkan 12.000 pasukan yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan kampanye sampai debat nanti, pilpres dan sebagainya, dan juga sampai pencoblosan. Nah, itu mungkin Poca yang hal-hal menarik tentang di halaman 1. Kemudian berikutnya Poca tentang PSM. Yes. Ya. Tadi PSM baru saja bertanding di grup H AFC Cup 2023. Ya sebenarnya Poca bermain seri imbang, PSM Makassar bermain imbang 1-1. Iya. Tapi ya apa boleh buat, mungkin bukan takdirnya PSM, bukan nasibnya PSM untuk lolos tahun ini Poca. Iya. Imbang 1-1, PSM pastikan gagal karena sebenarnya dia gagal ke semifinal zona ASEAN, karena sebenarnya PSM mengincar runner up terbaik, tapi tidak mungkin bisa mengejar Phnom Penh yang sudah lebih dahulu hampir pasti ya akan lolos ke babak semifinal dengan status runner up terbaik. Iya. Jadi kita berharap saja semoga mudah-mudahan setelah AFC Cup ini PSM Makassar akan fokus ke Liga 1. Betul. Liga 1 karena lebih baik fokus ke Liga 1, dan sebelumnya memang kan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan bahwa dia tidak terlalu berharap di AFC ini. Iya. Dia kan lebih fokus ke Liga 1 nanti demi mempertahankan juara. Iya. Jadi sementara di situ peluang untuk lolos ke 4 besar nanti ini masih ada Poca. Betul. Masih besar. Nanti dalam waktu dekat akan menghadapi Persib Bandung, ya itu yang ujian utamanya nanti Bernardo Tavares dan pemain-pemain asing yang baru. Iya. Mudah-mudahan bisa lolos ke 4 besar berikutnya Poca. Itu saja mungkin Poca berita untuk kisi-kisi halaman 1 untuk edisi Jumat 1 Desember 2023. Untuk selengkapnya silakan dibaca Tribun Timur edisi cetak. Ya, baik Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya tadi sudah disampaikan melalui cuplikan tadi. Kemudian juga untuk informasi dan juga jika Tribuners penasaran untuk informasi lebih lengkapnya, lebih detailnya, tentunya masih ada beberapa paragraf kalimat yang akan disampaikan di halaman 7. Dari beberapa headline yang di halaman 1 akan berlanjut ke halaman 7. Tapi untuk mengefisienkan waktu, tentunya Tribuners dapat mengakses berita hari ini di paper website makassar.tribunnews.com. Untuk itu kita beralih ke halaman nomor 8. Ini dengan rubrik Mata Lokal Memilih. Tentunya ada beberapa informasi juga yang menjadi headline atau juga highlight di halaman 8. Yang pertama yang paling terpampang nyata tentunya ada yang dengan font tebal, kemudian ada juga yang digambarkan dengan gambar. Tapi kita beralih dulu yang font tebal dengan bunyi Andi Dasminur, Wawan dipanggil Prabowo, Dr. Udin kawal putra Ganjar. Ini adalah rapat koordinasi kampanye di mana tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah mulai bergerak untuk memenangkan calon masing-masing. Tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka segera menyusun strategi nasional di Jakarta pada Jumat 1 Desember hari ini. Agendanya rapat kerja koordinasi TKN Prabowo Gibran se-Indonesia. Darmawan Syamuin dipanggil dalam kapasitas sebagai sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sulawesi Selatan, di mana Darmawan Syamuin mengatakan, "Insya Allah saya berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan TKN Prabowo Gibran di Jakarta."
Dua perwakilan TKD Prabowo Gibran Sulsel diundang. Selain Darmawan Syah, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Andi Damin Sur M juga dipanggil. Wawan Sapaan mengatakan rapat kerja ini akan dipimpin Ketua TKN Rosan Roslani. Nantinya, kata Wawan, hasil rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti ke TKD Sulsel. Jadi rapat akan dilaksanakan di Jakarta, yang dimana dihadiri oleh TKN dan juga para anggota TKD. Kemudian apa nanti hasil dari rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti atau juga bisa menjadi cerminan untuk apa yang menjadi agenda dari tim kampanye daerah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Sulawesi Selatan. Kemudian Darmawan Syah juga optimis mengulang kemenangan Prabowo di Sulawesi Selatan seperti Pilpres 2019 lalu. Sementara itu putra tunggal calon Presiden Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, akan ke Makassar. Ini Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Sulsel, Dr. Udin Saputra Malik, mengatakan kunjungan Alam Ganjar untuk menyapa para relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Jadi selain adanya aktivitas atau agenda rapat koordinasi kampanye yang akan digelar hari ini oleh TKN dan juga TKD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, akan ada juga agenda yang dihadirkan atau juga menghadirkan langsung anak dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, dalam hal ini adalah putra tunggal calon Presiden Ganjar Pranowo atas nama Alam Ganjar. Kemudian pertemuan akan berlangsung di Bikin Kreatif Nipa Mall, Panaikan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat siang. Jadi tepat hari ini juga agendanya sama, satu di Jakarta, satunya berpusat di Makassar, dan yang di Makassar khususnya di Bikin Kreatif Nipa Mall. Ini ada di lantai 3 kalau nggak salah. Tak hanya menyapa para relawan, Alam Ganjar akan berkunjung ke Masjid 99 Kuba hingga agenda bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae. Rencananya Alam Ganjar akan berada di Kota Daeng selama 2 hari. Ini kesempatan buat mungkin pendukung dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 mungkin bisa melakukan diskusi atau juga pertemuan langsung bersama anak dari Ganjar Pranowo yang akan memiliki beberapa agenda di Kota Makassar, khususnya yang tadi sudah Vio sampaikan bahwa Jumat siang ini menyapa para relawan, kemudian juga mengunjungi Masjid 99 Kuba, juga agenda bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae. Selanjutnya di samping kiri dari Andi Dasminur Wawan dipanggil Prabowo, kita ada judul Api Fadli Ananda berebut suara Makassar. Sedikit Vio akan ulas. Dua mantan kontestan pemilihan wali Pilwali Kota Makassar, Munafri Arifudin dan Fadli Ananda, akan berebut suara daerah pemilihan Sulsel 1 DPRD Sulawesi Selatan. Mereka sama-sama menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Munafri Arifudin alias Api maju lewat Partai Golkar, sementara Fadli Ananda mengendarai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ini keduanya maju di daerah pemilihan dapil yang sama ya, Dapil Makassar A. Dapil ini meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, Rapocini, dan Sangkarang. Munafri Arifudin menyampaikan persiapannya mantap untuk melenggang di DPRD Sulawesi Selatan. Ini jadi pilihan buat masyarakat Makassar, khususnya Dapil Makassar A, untuk memilih antara Munafri Arifudin atau Fadli Ananda, karena berduanya sama-sama di Dapil Makassar A dan juga sama-sama maju dalam pemilihan Sulsel 1 DPRD Sulawesi Selatan. Dan kita beralih ke headline berikutnya dari halaman 8, yaitu seperti yang Vio sampaikan, ada yang font tebal namun ada juga yang bergambar. Ini merupakan pertahankan gelar, Bupati Luwu kembali terima penghargaan Swasti Sabah Wistara. Nah, Bupati Luwu Dr. Andes Haji Basmin Matayang menerima penghargaan Swasti Sabah Wistara yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi didampingi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pada malam anugerah tanda penghargaan Swasti Sabah KKS dan STBM Award 2023 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta pada Selasa 28 November 2023. Kabupaten Luwu menjadi salah satu dari 27 kabupaten kota se-Indonesia
satu-satunya di Luwu Raya yang meraih penghargaan tertinggi di bidang kesehatan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, Basmin Matayang menyampaikan apresiasinya atas kinerja Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Luwu yang bahu-membahu mempertahankan Swastisaba Wistara. Jadi ini penghargaan yang kedua kali didapatkan oleh Kabupaten Luwu. Ini ada beberapa penghargaan lainnya di samping kiri dengan warna hijau kuning. Di antaranya mungkin boleh nanti disaksikan langsung oleh Tribuners, bisa mengakses di e-paper dan juga bisa memiliki secara fisik yaitu koran dari Tribun Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya dari halaman 8 tentunya kami sudah merangkum dokumentasi. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Pergerakan dari calon presiden di wilayah lokal. Nah ini kan kita rilis dulu sedikit di tim Prabowo Gibran itu hari ini akan menggelar rapat koordinasi tim pemenangan bersama dengan tim kampanye nasional. Jadi Pak Prabowo datang, Gibran datang, ketua timnya Pak Rosan mantan dubes Amerika Serikat itu akan memimpin. Nah menariknya semua TKD-TKD yang sudah di-SK-kan kemarin ada namanya Pak Andi Damisnur ya. Damisnur ini adalah seorang jenderal intelijen. Ini menarik ini karena kenapa Prabowo menempatkan seorang jenderal polisi yang punya kekhususan kemampuan di intelijen. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh tim-timnya lain. Kalau misalnya Anies kan jelas ya. Belakangnya ketua timnya di sini itu Pak Rusdi Masih kan politisi dan pengusaha. Yeah. Tapi yang menarik karena Prabowo mengambil seorang mantan perwira tinggi, seorang jenderal di bidang intelijen, pasti pergerakannya semua. Dia tidak khas di mana pergerakannya. Kemudian yang menarik juga secara mengejutkan siapa namanya? Ganjar Mahfud itu mengambil seorang anak muda, meskipun ini dia menantunya Pak Wali, tapi ini masih muda. Sebuah yang cukup berani ya di antara dua lawan ini tadi, yang mengambil seorang yang berpengalaman sudah di atas 50 tahun sama-sama. Artinya mereka berpengalaman di politik. Pak Andi Damisnur juga pasti berpengalaman di intelijenan. Nah, seperti itu. Dia pasti tahu lah bagaimana caranya untuk melakukan infiltrasi. Nah, seperti itu. Penyusupan kalau nanti kita akan mencoba wawancara dengan para ketua-ketua tim ini, bagaimana sebenarnya pergerakannya, apa saja yang mereka akan lakukan di 3 bulan menuju pemilihan presiden. Selain itu kita bahas juga 2 kontestan Pilwalkot 2020 lalu, Pak Munafir Arifudin dengan Dr. Fadiananda akan satu dapil bertarung memperebutkan suara di daerah pemilihan Sulsel 1. Ada wawancaranya masing-masing bagaimana merebut suara. Nah, kita lihat saja siapa yang akan paling banyak suaranya. Apakah Pak Api atau Dr. Fadil. Seperti itu kita bahas di politik. Jangan lupa baca harian Tribun Timur hari ini tanggal 1 Desember di halaman 8 atau dan halaman 11 tulisan. Baik, Tribuners, kemudian kita beralih ke halaman terakhir atau halaman 16 dari Tribun Timur Cetak. Dan sepertinya ini adalah, bukan sepertinya lagi karena memang ini patokannya bahwa di halaman 16 adalah rubrik Tribun PSM. Dengan judul di edisi Jumat 1 Desember 2023, tak diuntungkan jadwal. Ini dengan poin merah mengatakan bahwa waktu istirahat PSM Makassar 3 hari, Persib Bandung 7 hari. Nah, ini pertandingan berat dijalani PSM Makassar pekan ini. Dalam kurun waktu 4 hari, harus bermain 2 laga di 2 kompetisi berbeda. PSM Makassar berjibaku dengan Haipong di fase grup H AFC Cup 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali pada Kamis 30 November 2023 malam.
Belum sempat menarik napas, PSM Makassar dinanti Persib Bandung pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Duel kedua tim tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023 malam. Jadi memang waktu istirahatnya hanya 3 hari sejak kemarin pertandingan melawan Haipong di fase grup HFC Cup. Kemudian nantinya di hari Senin tanggal 4 Desember akan bertanding dengan Persib Bandung. Artinya anak asuh Bernardo Tavares hanya memiliki waktu selama 3 hari untuk bersiap hadapi Persib Bandung. Estimasi tersebut masih belum menghitung waktu perjalanan PSM Makassar dari Bali ke Bandung. Di kubu Persib Bandung, waktu persiapannya 7 hari lamanya. Tim asuhan Bojan Hodak ini terakhir kali bermain lawan Dewa United di pekan 20 pada Minggu 26 November 2023. Tentu selisih waktu persiapan ini membuat PSM Makassar tidak diuntungkan saat menguji kekuatan Persib Bandung. Pasukan Ramang pun diragukan bisa tampil dengan kondisi terbaiknya ketika melawan Maung Bandung karena alami kelelahan. Padahal MR Van CS butuh kemenangan demi terus naik ke papan atas klasemen. Dan tentunya ini kemenangan yang diharapkan agar tidak terjadi degradasi ya. Kemudian di samping kanan ada headline putus tren kemenangan Persib. Ada statement dari media official PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengatakan insya Allah latihan dulu di Bali, kemudian 2 Desember berangkat ke Bandung. PSM Makassar punya ambisi besar ketika menjamu Persib Bandung pada pekan 21 Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ingin menghentikan tren tidak terkalahkan Persib Bandung. Berkat tangan dingin Bojan Hodak, Persib mencatatkan 13 laga tanpa kekalahan. Mereka pun kini berada di peringkat 2 klasemen setelah sempat terseok-seok di papan bawah pada awal musim. Catatan bagus Persib ini sangat berpotensi dirusak oleh PSM Makassar. Pasalnya, di 3 pertemuan terakhir PSM Makassar selalu mampu menumbangkan Persib. Bahkan jika bermain di kandang Maung Bandung. Berkaca dari hasil musim lalu, Persib tidak terkalahkan 15 laga sebelum bertemu PSM Makassar. Oke, kemudian jadwal pekan, kita beralih ke bawah halaman 16. Boleh di-scroll sedikit. Ini ada jadwal pekan 21 Liga 1 di mana Persib versus PSM pada Senin 4 Desember pukul 8 sekali lagi akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, dan juga live di Indosiar. Kemudian ada head to head, informasi head to head di mana yang paling akhir ini di Liga 1 2023-2024 PSM Makassar ada poin 4, kemudian 2 poin dari Persib Bandung. Kemudian ada di Liga 1 2023-2023, 2021-2022 dan seterusnya. Kemudian ini ada informasi terkait dari Bali ke Bandung. Itu dengan tujuan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai akan ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu, kemudian akan ke Bandung. Jadi ada beberapa jam yang akan ditempuh oleh pasukan Ramang hingga nantinya tiba di kota Bandung. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait halaman 16 tentunya sudah ada dokumentasi yang akan disampaikan langsung dari tim Tribun Timur. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Kakak Swadi. Alhamdulillah baik kau, Cak. Tadi PSMD jauh tuh mau lagi pergi di Manggala tadi nonton bareng The Maxman. Seri Ji. Mau media apa, Di? Mau media apa, Kak? Setidaknya bisa fokus lah PSM ini lagi, Kak. Betul. Setelah gagal mungkin di AFC bisa fokus ke Liga 1. Apalagi sekarang mereka di peringkat 10. Ya, kita berdoa semoga bisa tembus 4 besar. Tembus 4 besar dan bisa juara dan kembali wakil Indonesia lagi musim depan. Iya, Di, selalu ada hikmahnya itu. Nah, terdekat ini di Liga 1
PSM akan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 4 Desember 2023. Nah, pertandingan ini tentu tidak menguntungkan bagi PSM Makassar. Kenapa Tribuners? Karena mereka baru bertanding pada hari Kamis 30 November dan kemudian harus bertanding lagi Senin 4 Desember. Artinya PSM hanya punya waktu persiapan 3 hari untuk berhadapan dengan Persib Bandung. Tentu ini waktu estimasi yang sangat minim bagi M. Arfan CS, apalagi akan melakukan perjalanan juga dari Bali, harus terbang menggunakan pesawat dengan jarak tempuh hampir 2 jam ke Jakarta. Setelah itu melakukan perjalanan darat ke Bandung dengan naik bus sampai 2-3 jam. Tentu ini akan melelahkan bagi para pemain. Nah, di lain sisi Persib Bandung diuntungkan dengan jadwal pertandingan ini karena anak asuh Bojan Hodak ini punya waktu istirahat 7 hari. Terakhir kali mereka bermain ketika lawan Dewa United di pekan 20 pada Minggu 26 September 2023. Tentu ini sangat menguntungkan bagi Persib Bandung karena waktu persiapan yang sangat panjang, pemainnya juga dalam keadaan bugar, berbeda dengan PSM yang bisa dikatakan alami kelelahan dan butuh waktu recovery untuk mengembalikan kebugaran mereka. Persib juga diuntungkan dengan bermain di hadapan publiknya. Meski begitu, Kak Cak dan para Tribuners, PSM tentu tidak akan berjuang habis-habisan untuk meraih 3 poin nanti karena kita tahu mereka butuh poin untuk naik ke papan atas klasemen. Di lain sisi pasti punya motivasi kuat untuk menghentikan tren kemenangan atau tren tidak terkalahkan Persib. Kita tahu di bawah asuhan Bojan Hodak, Persib mampu bangkit 13 laga secara beruntun tidak terkalahkan. Kemudian padahal mereka sempat terseret di awal musim berada di papan bawah, bahkan di zona degradasi. Nah, tentu ini akan menjadi motivasi berlipat ganda bagi M. Arfan serta para pemain PSM untuk memetik 3 poin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini oleh pelatih Bernardo Tavares adalah bagaimana mengatur recovery dengan waktu istirahatnya minim ini, termasuk menyiapkan taktik dan rotasi bagi para pemainnya. Hal ini tentu untuk menghindari pemain dari cedera, supaya mereka bisa tampil kompetitif ke depannya. Karena di awal musim sudah banyak pemain cedera, tentu kita tidak mau ada hal-hal kembali ini terulang sehingga membawa PSM mengalami performa yang belum konsisten. Begitu Kak Uca. Oke deh Kak Swadi. Ewa ke PSM Makassar. Ewa kok. Harus tuh. Baik Tribuners, itulah tadi beberapa highlight dari Tribun Timur Cetak, dan tentunya tadi sudah ada beberapa informasi yang Vio bagikan dari halaman 1, halaman 8, kemudian juga beralih ke halaman 16 di mana ada beberapa rubrik yang sudah Vio sampaikan. Memang dalam Tribun Timur Cetak ada beberapa rubrik yang senantiasa dihadirkan, seperti ada rubrik bisnis, rubrik nasional, rubrik probis, rubrik komunitas, rubrik buffer line, dan masih banyak lainnya ya. Dan tentunya untuk mendapatkan atau juga berlangganan Tribun Timur Cetak atau juga yang biasa dikenal istilah koran, bisa Tribuners dapat menghubungi di nomor 0411-811-5500. Kemudian bisa juga melalui via WA atau juga SMS di nomor 081-1413 Jenderal 5 atau 5555 sebanyak 4 kali. Dan untuk informasi lebih lengkapnya di hari-hari berikutnya tentunya akan kami sajikan dalam bentuk review highlight
Tribun Timur Cetak setiap harinya, mulai dari hari Senin hingga Sabtu. Kemudian untuk lebih lengkapnya juga, jika masih senang membaca melalui gadget atau smartphone, Tribuners dapat mengakses di makassar.tribunnews.com. Untuk itu, di edisi 1 Desember 2023 hari ini cukup sampai di sini. Saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Jumat 1 Desember 2023. Dan tentunya di awal bulan, di akhir tahun ini, tentunya di tepat 1 Desember 2023, Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi menarik dan juga edukasi bagi kita semua dengan tema kita hari ini yang paling terpampang nyata di halaman 1 Highlight Tribun Timur Cetak, yaitu Polda khawatir banyak caleg stres. Benarkah demikian dan mengapa sampai Polda mengkhawatirkan hal ini? Tentunya sudah dihimpun oleh jurnalis Tribun Timur dan kemudian dikelola hingga masuk dan juga disebarluaskan melalui Tribun Timur Cetak dan juga Tribun Timur website, maksudnya website Tribun Timur, dan juga bahkan di sosial media pasti juga disampaikan dan juga diberikan informasi-informasi yang telah dihimpun oleh seluruh jurnalis Tribun Timur. Dan tentunya untuk mengawal perjumpaan kita hari ini, sesuai dengan Vio sampaikan bahwa kita akan mengulas tuntas beberapa halaman di Tribun Timur Cetak. Namun sebelum itu Vio sampaikan berulang kali untuk Tribuners, mungkin yang penasaran juga yang masih senang untuk baca secara fisik ataupun juga koran gitu ya, bisa berlangganan di hotline 0411-811-5500 atau juga bisa melalui SMS atau via WA di nomor 081-1413-5555 atau biasa dikenal dengan Jenderal 5. Nah, kita beralih ke judul kita yang paling besar dengan font paling besar nih, headline Polda khawatir banyak caleg stres. Nah, jika tak terpilih sebagai anggota dewan, ini maksudnya poinnya ada dua ya. Mengapa Polda khawatir banyak caleg stres? Bahwa jika tak terpilih sebagai anggota dewan itu bisa menjadi alasan, dan juga di Makassar sendiri satu kursi diperebutkan 15 caleg. Bayangkan ada beberapa caleg yang mungkin tidak bisa menduduki kursi DPR atau juga DPR RI, DPRD di tahun 2024 nantinya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Polda, banyaknya nanti caleg yang menjadi stres. Kemudian jelang pemilu 2024, banyak calon anggota legislatif atau caleg yang tidak terpilih dikhawatirkan stres atau alami gangguan jiwa. Tingginya tingkat persaingan memperebutkan kursi jadi penyebabnya. Salah satu contoh persaingan ketat memperebutkan kursi di parlemen adalah di DPRD Kota Makassar. Jumlah kursi yang tersedia saat ini sebanyak 50 kursi, sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 749. Wah, ada 749 orang yang mendaftar sebagai caleg, tapi hanya 50 kursi yang tersedia nih untuk di Makassar sendiri ya. Artinya satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Sedangkan untuk DPRD Sulawesi Selatan, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 85. Sementara jumlah caleg yang terdaftar sebanyak 1.138 orang atau satu kursi diperebutkan 13 caleg. Jadi perbandingannya ini cukup besar ya. Kemudian kita beralih ke
judul lainnya atau headline lainnya di halaman 1, yaitu Inside PSM. Nih ada dari wartawan Tribun Timur melaporkan dari Bari langsung, Pak Api adakah? Gitu. Kemudian di headline berikutnya masih di Inside PSM, 1 poin untuk ranking Indonesia. Jadi hasil imbang 1-1 atas Haipong di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali tetap memberi makna. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tetap bangga pada anak asuhnya meski gagal melaju ke babak selanjutnya di AFC Cup 2023-2024. Kemudian kita ke headline, banyak cuan berkendara dengan Benelli Kiwe. Jadi setiap ada podcast di Tribun Timur kemudian akan dinarasikan menjadi berita seperti ini. Benelli and Year Sale. Menjelang akhir tahun, dealer motor berlomba-lomba menghadirkan ragam kegiatan dan promosi menarik. Benelli Kiwe misalnya sudah menyiapkan sebuah event yang akan berlangsung di pekan pertama Desember 2023. Wah, ini baru awal bulan udah disambut dengan beberapa event nantinya ya. Dalam podcast Tribun Business Forum edisi Rabu 29 November 2023, Operational Manager Kala Cars Yuri Afdillah memaparkan terkait perkembangan bisnis otomotif Makassar dan rencana kegiatan tersebut. Ini ada beberapa event dan juga akan diselenggarakan di awal bulan, tepatnya di minggu awal. Kemudian kita beralih ke samping kiri dari Benelli and Yersel, ada Arzu Kaprol membawa kaftan Turki ke pentas dunia. Ini laporan langsung dari wartawan Tribun Network, Dahlan Dahi dari Moskow, Rusia. Arzu Kaprol orang Turki bangsa yang separuh Eropa, Asia, dan Arab. Di negaranya ada salju juga panas. Kerajaan Ottoman adalah salah satu kerajaan besar bersaing dengan kerajaan-kerajaan besar Eropa lainnya. Arzu yang kini berusia 50, lahir dalam lingkungan itu. Ia belajar fashion design di Turki dan Paris. Nah, ini yang paling terkenal dari karyanya Arzu adalah kaftan, desain baju wanita, terusan panjang yang kadang menutupi mata kaki. Dan juga kaftan populer di Indonesia sebagai pakaian muslimah pastinya ya. Dan kita beralih ke halaman paling atas lagi. Terlebih dahulu, mohon maaf. Kita beralih bahwa ini adalah persahabatan Aksa Mahmud dengan box raksasa pembangkit listrik Jepang. Dengan headline berjudul "Mengapa Jembatan Penyeberangan Kurang di Makassar?" Bahwa ini adalah pendiri, kita lihat nih di samping kanan terpampang nyata ada 5 orang yang sedang berkumpul, dan ini merupakan pendiri Bosowa, Muhammad Aksa Mahmud, dan Presiden NCAO Kanden Power Tech Corporation Hiroshi Nakajima. Ini yang mengangkat cangkir berisi tuak manis tanda bersunang untuk persahabatan mereka di ruang tamu PLTU Ceneponto. Oke, mungkin untuk informasi lebih lengkapnya kami akan tayangkan cuplikan berikut ini. Kakak Ires. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai Tribunas. Kodong PSM tadi, Dik. PSM pasti. Itu jadi HL ya? Bukan, Pak. Apa? Yang HL ini untuk edisi Tribun Timur edisi Jumat 1 Desember 2023 adalah tadi kan diskusi Poca di kantor Kejaksaan Tinggi. Di situ ada Bawaslu, ada Polda, dari pihak Polda, ada dari Kejati, ada dari Pemprov, ada Pemkot dan sebagainya. Jadi pokoknya lengkap di situ Forkopimda. Yang dibahas apa Poca? Tentang kerawanan pemilu 2024. Nah, yang menarik dari pernyataan dari Wakapolda dari sini Poca, Brigadir Jenderal Polisi Husaini Patopo, dia menganalisa bahwa kemungkinan besar nanti setelah pemilu 2024 nanti ini akan banyak caleg yang mengalami depresi. Pasti nih. Depresi, gangguan jiwa dan sebagainya. Nah, penyebabnya apa? Karena yang pertama faktor persaingan ketat menuju kursi parlemen. Betul. Yang kedua, banyaknya uang yang harus dikeluarkan, modal yang harus dikeluarkan untuk bersaing di pilkada pemilu ini. Betul.
Bahkan katanya Poca ada yang sampai jual rumah, jual mobil demi membuat baliho, demi sosialisasi. Oh, dede. Nah, bahkan sampai yang keluar miliar-miliar. Ini baru DPRD Makassar, belum lagi DPRD provinsi, belum lagi DPRD RI. Banyak sekali. Nah, makanya Poca Polda itu mengusulkan supaya semua tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang psikologi, tentang kejiwaan, akan diperbantukan nanti Poca di Pemprov Sulsel. Diperbantukan untuk mengantisipasi tingginya lonjakan pasien gangguan jiwa setelah pemilu. Jadi dia minta juga kalau bisa ada juga dari Kejaksaan Tinggi. Kalau ada tim kesehatannya dari Kejaksaan Tinggi, tolong bantu karena ini pasti dipastikan akan tinggi. Betul. Nah, sebagai perbandingan saja Poca, di Makassar itu kan ada 50 kursi. Iya. Dan ternyata yang bertarung nanti itu ada kurang lebih sampai 700 orang. 749 orang Poca. Jadi 50 kursi yang diperebutkan. Satu kursi berbanding, jadi satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Dede. Dulu waktu kita SPMB, CPN apa? CPNS. Mau masuk di perguruan tinggi, satu kursi sampai 27, sampai paling banyak ya kalau untuk yang fakultas-fakultas tinggi, fakultas-fakultas favorit mungkin lebih tinggi aja ya. Iya. Dokteran misalnya sampai 100 lebih orang. Ini satu kursi 15 orang. Itu baru DPRD Makassar. Bagaimana kalau DPRD RI? Lebih tinggi lagi, lebih tinggi biayanya. Nah, Bawaslu juga sebagai Polda juga sudah mengingatkan kepada Bawaslu supaya mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan di pemilu nanti. Nah, menjelang pemilihan nanti Poca, pemilu nanti ini, Polda juga akan mengerahkan 12.000 pasukan. Ya, akan mengawasi pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan kampanye sampai debat nanti pilpres dan sebagainya, dan juga sampai pencoblosan. Nah, itu mungkin Poca yang hal-hal menarik tentang di halaman 1. Kemudian berikutnya Poca tentang PSM. Yes. Ya. Tadi PSM baru saja bertanding di grup H AFC Cup 2023. Ya sebenarnya Poca bermain seri imbang, PSM Makassar bermain imbang 1-1. Iya. Tapi ya apa boleh buat, mungkin bukan takdirnya PSM, bukan nasibnya PSM untuk lolos tahun ini Poca. Iya. Imbang 1-1, PSM pastikan gagal karena sebenarnya dia gagal ke semifinal zona ASEAN. Karena sebenarnya PSM mengincar runner up terbaik, tapi tidak mungkin bisa mengejar Phnom Penh yang sudah lebih dahulu hampir pasti ya akan lolos ke babak semifinal dengan status runner up terbaik. Iya. Jadi kita berharap saja semoga mudah-mudahan setelah AFC Cup ini PSM Makassar akan fokus ke Liga 1. Betul. Liga 1 karena lebih baik fokus ke Liga 1, dan sebelumnya memang kan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan bahwa dia tidak terlalu berharap di AFC ini. Iya. Dia kan lebih fokus ke Liga 1 nanti demi mempertahankan juara. Iya. Jadi sementara di situ peluang untuk lolos ke 4 besar nanti ini masih ada Poca. Betul. Masih besar. Nanti dalam waktu dekat akan menghadapi Persib Bandung, yaitu yang ujian utamanya nanti Bernardo Tavares dan pemain-pemain asing yang baru. Iya. Mudah-mudahan bisa lolos ke 4 besar berikutnya Poca. Itu saja mungkin Poca berita untuk kisi-kisi halaman 1 untuk edisi Jumat 1 Desember 2023. Untuk selengkapnya silakan dibaca Tribun Timur edisi cetak. Ya, baik Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya tadi sudah disampaikan melalui cuplikan tadi. Kemudian juga untuk informasi dan juga jika Tribuners penasaran untuk informasi lebih lengkapnya, lebih detailnya, tentunya masih ada beberapa paragraf kalimat yang akan disampaikan di halaman 7. Dari beberapa headline yang di halaman 1 akan berlanjut ke halaman 7.
Tapi untuk mengefisienkan waktu, tentunya Tribuners sudah dapat mengakses berita hari ini di paper website makassar.tribunnews.com. Untuk itu kita beralih ke halaman nomor 8. Ini dengan rubrik Mata Lokal Memilih. Tentunya ada beberapa informasi juga yang menjadi headline atau juga highlight di halaman 8. Yang pertama, yang paling terpampang nyata tentunya ada yang dengan font tebal, kemudian ada juga yang digambarkan dengan gambar. Tapi kita beralih dulu yang font tebal dengan bunyi Andi Dasminur, Wawan dipanggil Prabowo, Dr. Udin kawal putra Ganjar. Ini adalah rapat koordinasi kampanye di mana tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah mulai bergerak untuk memenangkan calon masing-masing. Tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka segera menyusun strategi nasional di Jakarta pada Jumat 1 Desember hari ini. Agendanya rapat kerja koordinasi TKN Prabowo Gibran se-Indonesia. Darmawan Syamuin dipanggil dalam kapasitas sebagai sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sulawesi Selatan, di mana Darmawan Syamuin mengatakan, "Insya Allah saya berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan TKN Prabowo Gibran di Jakarta." Dua perwakilan TKD Prabowo Gibran Sulsel diundang. Selain Darmawan Syah, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Andi Damin Sur M juga dipanggil. Wawan Sapaan mengatakan rapat kerja ini akan dipimpin Ketua TKN Rosan Roslani. Nantinya, kata Wawan, hasil rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti ke TKD Sulsel. Jadi rapat akan dilaksanakan di Jakarta yang dimana dihadiri oleh TKN dan juga para anggota TKD. Kemudian apa nanti hasil dari rapat kerja nasional akan ditindaklanjuti atau juga bisa menjadi cerminan untuk apa yang menjadi agenda dari tim kampanye daerah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Sulawesi Selatan. Kemudian Darmawan Syah juga optimis mengulang kemenangan Prabowo di Sulawesi Selatan seperti Pilpres 2019 lalu. Sementara itu putra tunggal calon presiden Ganjar Pranowo, Alam Ganjar akan ke Makassar. Ini Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Sulsel, Dr. Udin Saputra Malik, mengatakan kunjungan Alam Ganjar untuk menyapa para relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Jadi selain adanya aktivitas atau agenda rapat koordinasi kampanye yang akan digelar hari ini oleh TKN dan juga TKD Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, akan ada juga agenda yang dihadirkan atau juga menghadirkan langsung anak dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, dalam hal ini adalah putra tunggal calon presiden Ganjar Pranowo atas nama Alam Ganjar. Kemudian pertemuan akan berlangsung di Bikin-Bikin Kreatif Nipa Mall, Panaikan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat siang. Jadi tepat hari ini juga agendanya sama, satu di Jakarta, satunya berpusat di Makassar, dan yang di Makassar khususnya di Bikin-Bikin Kreatif Nipa Mall. Ini ada di lantai 3 kalau nggak salah. Tak hanya menyapa para relawan, Alam Ganjar akan berkunjung ke Masjid 99 Kuba hingga agenda bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae. Rencananya Alam Ganjar akan berada di Kota Daeng selama 2 hari. Ini kesempatan buat mungkin pendukung dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 mungkin bisa melakukan diskusi atau juga pertemuan langsung bersama anak dari Ganjar Pranowo yang akan memiliki beberapa agenda di Kota Makassar, khususnya yang tadi sudah Vio sampaikan bahwa Jumat siang ini menyapa para relawan, kemudian juga mengunjungi Masjid